Itu tuh jadi muda kelihatan. Mana coba? Mana? Oh iya. Potong sendiri. Potong sendiri. Muda 20 tahun, Mbak. Kirain masih anak SMA tadi. SMA Penabur. Oh. SMA itu kantinnya. Kantinnya. Ya. Jadi kembali kayak tahun 2000-an, Bu. Ini juga 2000 sih ya. Tahun 2010-an, Bu Lis. Bu Maria udah gondrong rambutnya. Ya, mau ngeliat Bu, nih rambut saya sekarang ya. Tuh, nggak pernah ke salon lagi. Nah, iki rambutku, wes. Nah. Malah keren Bu, kayak Tamara Blesensky. Waduh. Wow, keren. Satan, Tamara Blingsatan iki, Bu. Hah? Udah bilang enggak. Oh, itu dari. Saya juga punya murid yang cowok-cowok pakai bando sekarang. Karena gondrong ya, Pak? Karena gondrong. Iya. Tapi rapi-rapi loh, Bu. Mereka bikin rambutnya kece-kece deh. Iya. Pak Daud nggak ikut-ikutan kan? Nggak berani, namanya Bu. Pak Daud ini, Gonjes, Gondrong Yesus. Kalau orang Medan bilang gitu, Bu Kris, Gonjes. Iya. Udah lama nggak dengar istilah gonjes ini. Ya, Gonjes, Gondrong Yesus. Iya. Halo Bu Ria. Pak Rufus. Buria ada ya, Buria. Saya. Pak Rufus tuh Pak ini Pak Kakas. Pak Rufus tuh Pak Kakas ya. Kakas, apa kabar? Itu disapa Pak sama Ibu Kris. Pak Rufus tuh kan Mbak Hita kan? Iya, Yang. Ya, Yang. Mana nih Mas Rufus? Coba. Mbak Vera. Vera udah join juga tuh. Mbak Vera paling lagi nemenin makan ini. Nah, yang join Pak Vera, Bu. Halo Ibu Deborah, selamat malam. Selamat malam semua Bapak Ibu. Oh, ternyata Bapak, Pak. Bukan Ibu Vera. Bu Vera ganti wajah hari ini. Ganti Pak Vera ya, Bu. Bu Daud, Pak Meyer. Selamat malam semua, Bu Maria. Malam, Pak. Malam Pak Yakub. Mas Yakub. Malam, Pak Yakub. Wah, Pak Yakub selama COVID penampilan rambutnya jadi berubah. Wah, Bu Deborah dosa sana Natal itu. Iya. Sudah mengangenin Natal. Bu Deborah udah Natalan. Belum, Bu. Masih suasananya aja, Bu. Kuenya pasti udah siap. Kuenya gue. Apa kabar, Bu Kris? Segar banget. Iya. Nanti 7:30 aku mau pamit, jadinya mau duluan aja ini. Oh. Ya, Pak Mayor. Pak Mayor tuh kayak Deddy Corbuzier dan ganteng. Malam, Pak Pri. Selamat malam. Ya, Malam, Pak Pri. Pak Pengantin Priyo. baru. Bang, Bapak pengantin baru. Pengantin baru. Ya. Wah, Pak Priyo. Pak Priyo mana Pak Priyo? Saya di sini. Pak Priyo tuh pinter ya, milih bulan pas bulan hujan. Musim penghujan. Artinya apa, Bu? Iya, pas dingin. Iya, Jadi, corona selalu juga ya. nekat ya. Corona juga nekat. Yang penting bulannya pas musim hujan. Bapak ini Misa, Pak Pri sama Mbak Devina Misa. Satu-satu ya. Pengalaman. Kirain kalau kami yang baru nikah itu dibully di sekolahan juga. Cuman gereja juga rupanya dibully ya. Iya. Mana sih Devina? Mana Devina? Ini ada Eyang nih. Oh, Devina. Iya. Mbak Devina Kenalan sama kamu. Aku belum kenalan sama kamu loh. Bentar ya, Bu. Bentar, Bu. Nah, coba. Aku Dandan dulu, dandan wawancara dulu. sama pengantin baru. Ke salon Mana dulu. pengantinnya baru? Sudah Iya, bisa aku masak tahu. apa? Coba, aku pengen tanya. Aduh, aku kebetulan belum masak. Masak air udah belum? Udah kok. Udah masak Pasti sa- air. Nah, oh Devina cantik, pantesan Pak Priyo pinter milihnya. Terima kasih. Pak Priyo tuh ternyata multi talenta, pinter segalanya.
Promosi. Milih pemberkatan aja pas musim hujan kan, meskipun corona tak masalah. Biar hangat ya Bu ya. Malam Bu Intan. Malam Pak, selamat malam semua. Selamat malam, Bu. Bu Elsa, selamat malam Pak Abdu. Intan. Ibu Kris. Bu Awi. Aku tuh Bapak Ibu, aku kalau ngeliat Pak Meyer tuh bener loh, ingat dari Corbuzier loh, ganteng bener. Waduh. Meyer. Di atas Deddy Corbuzier, Bu. Pak Meyer tuh harusnya jadi artis. Ya, Bu, artis rohani. Ya, artis rohani itu nomor 1. Bu Kris. Pak Meyer bilang Pak, nyamainnya kok Deddy Corbuzier sih gitu, apa nggak ada yang lain? Iya, betul. Pak Abdul. Pak Abdu, Pak Abdu ngangenin deh. Pak Abdu ngangenin banget. Aku kangen sama Pak Abdu. Jangan cuma saya yang kangen. Aku kangen sama Pak Abdu. Sama juga, saya juga kangen sama Bu Kris. Sama kita, cie-cie. Udah lama nggak pernah gabung gitu loh. Ya, waduh, nggak kelihatan tadi. Halo Wajah Bu Pudino Nino, tuh. Bu Elsa, Cie-cie, Pak Abdu. Bu Elsa. Pak Johan. Elsa. Cantik banget sih. Udah mandi belum? Bu Ayu. Ini belum aja cantiknya kayak Bu Ria, ada Bu Ria yang barunya. Malam Bu Ria. Bu Elsa udah belum mandi aja udah cantik. Aku udah mandi 7 kali belum. Pulang kantor. Aku udah mandi 7 kali masih butek Bu Elsa. Kan nggak bersih kali Bu Kris. Airnya beda, Bu. Iya. Bu Nino glowing banget kayak Bu Elsa deh. Pada cantik banget, apa sih resepnya? Aku mandi 7 kali masih kayak gini. Bu Kris. Nggak salah ya, nggak salah ya. Bu Nino, saya tuh lagi seneng sama Pak Meyer itu loh. Iya, mengagumkan ya Bu. Besar. Artis Bu, artis. Artis Pak ya. Meyer. Memang Bu kalau Bu Luciana. Kris kalau udah gabung pasti heboh semuanya. Iya. Betul Pak, betul. Padahal tadinya pendiam ya Pak saya ya. Setelah ketemu Pak Abdul loh jadi rempong. Padahal pemalu loh sebenarnya. Iya. Pak Abdul kan tambah muda sih. Oh siapa dulu? Iya. Ganteng banget kayak kemarin yang ikut Indonesian Idol. Iya, saya ada di situ. Pokoknya Bu Kris wajib datang setiap PK. Ya, betul. Wajib datang loh Bu untuk menghidupkan suasana itu. Iya. Bu Rachel. Karena Pak Meyer tuh jadi heran ini manusia siapa sih ini orang tua lihat anak muda seneng banget. Iya emang Pak, paling tua tapi saya seneng lihat anak-anak ganteng. Normal berarti ya Bu ya. Ya, Pak Priong ganteng, Pak Meyer, Pak Daud, Pak Abdu paling ganteng. Kalau itu udah nggak salah itu. Iya. Tapi Bu Kris harus selalu join Bu DPAA. Betul. Iya, Rame betul, Pak. kayak gini. Tapi nanti rusuh Pak. Bukan Bu Kris. Justru sangat membantu suasana hidup. Iya, saya Pak, saya nanti kalau sudah pensiun Pak, saya pengen aktif di lansia aja ya. Wow, keren. Iya Bu. Saya di lansia aja, lansia mau saya ajak jadi 17 tahun. Gak usah menunggu pensiun Bu, mulai minggu depan udah boleh kok gabung. Iya tuh. Itu sudah boleh ke gereja. Orang ganteng loh yang bilang Bu, orang ganteng biasanya ajakannya keren Bu. Minggu depan, Bu. Biar ganteng, aku udah 60 tahun nggak boleh ganteng ke gereja. Lewat Zoom, Bu. Ada acara lansia kan, Bu? Khusus lansia ya? Aku mau aktif di sana aja nanti. Pak Abdu sama saya ya Pak Abdu. Oh, oke siap, nggak apa-apa. Saya tidak pernah menolak tawaran gitu loh. Iya. Pak Abdu tahu nggak sih kalau aku kangen? Makanya saya langsung, makanya saya langsung gabung. Kayaknya ada firasat bagi saya. Ada firasat. Saya juga kayaknya ada firasat nih. Pak Abdu mesti rambutnya baru ini. Benar? Enggak, itu kalau soal itu Bu Kris yang baru lihat saya seperti ini. Nah, ya. Tapi kemarin kayaknya belum begitu ganteng, sekarang ganteng banget. Kan nggak pernah ikut PA, Bu Kris. Hampir sama dengan Pak Meyer.
Pak Mayor tuh jadi artis aja bareng Pak Daud, bareng Pak Priyo. Enggak, di sini udah kelihatan guru, Bu. Enggak cocok artis. Enggak, tapi buktinya dulu seangkatan dengan sini saya, Bu. Siapa namanya? Si Judika. Saya Indonesian Idol gagal, Bu. Ya. Dulu saya antriannya panjang banget. Dulu saya ikut Indonesian Idol baru ngantri, Pak, udah dideportasi, udah dieliminasi, Pak. Saya pas nyampe di tempat di audisi dibilangnya gini, Om, kok mau audisi lagi udah tua, katanya gitu. Itu Bu Kris salah antri. Jangan ngantri di Gambir di pintu kereta. Iya. Saya antrinya antri sembako. Bapak Ibu ini udah jam 7.10 bisa dimulai, Pak. Terima kasih banyak, Bu. Bu Rachel. Ya. Halo Bu Rachel, halo sayang. Halo Bu Ria, selamat bergabung ya Bu Ria. Katanya Bu Ria yang pertama kali gabung nih Bu Ria. Selamat malam. Ini dengar. Ya. Oke Pak Marjuki, berarti ini kita sudah mau masuk ke Zoom ya? Ke YouTube ada ya? di sini? Aduh. Bapak Ibu sebentar lagi kita akan join ke YouTube supaya kita lebih rapi. Yang manis Mama. Baiklah, Bapak Ibu selamat malam ya, selamat bergabung di ruang kita ini, ruang gereja kita yang begitu nyaman gitu ya, dengan kondisi kita masing-masing. Bapak Ibu terima kasih buat kehadirannya untuk kegiatan gereja kita melalui Komisi Dewasa. Kalau malam hari ini kita akan ada PA online, Kamis 12 November 2020. Tema kali ini menarik Bapak Ibu ya, bersamamu Yesus kulewati semua. Kali ini fasilitator kita adalah Bapak Penetua Khusus, yakni Bapak Priyo Utomo. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan buka dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Penetua Marjuki. Kepada Bapak Penetua Marjuki dipersilakan untuk memimpin doa di awal. Pak Marjuki. Ya, Pak Daud. Ya, kita memimpin doa pembuka ya, Pak. Kita memulai, Pak Daud. Iya, ya Pak Marjuki. Ya, kita buka kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan di Kali Cipinang Indah pada hari ini. Mohon berkat Tuhan pada PA ini dari awal sampai pada akhirnya, hingga kami mendapatkan berkat kekuatan rohani dari Tuhan. Terima kasih Bapak berbicara pada ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Marjuki. Ya, terima kasih. Bapak Ibu lagi berikut ini cukup bagus liriknya gitu ya. Boleh kita nyanyikan juga tapi dengan catatan mohon di mute dulu. Semuanya dipastikan mute, nanti kalau mau ikut liriknya sambil nyanyi juga boleh. Saya akan putarkan buat kita Bapak Ibu ya.
Demikian Bapak Ibu lagu pengantar kita untuk bisa memahami tema untuk malam ini dibahas oleh Pak Pri. Nah, kali ini saya serahkan kepada Pak Meyer, host kita, yang akan memandu sesi PA malam hari ini. Pada Pak Meyer, dipersilakan. Terima kasih Bang Daud. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih sudah bergabung di acara PA kita malam hari ini. Mudah-mudahan malam ini kita dikuatkan, karena emang temanya ini sedikit banyak memotivasi gitu loh, untuk apapun perjalanan hidup kita, kiranya kita bisa melalui dengan indah. Malam hari ini dengan narasumber kita yang utama Pak Mas Prio, pengantin baru, yang kebetulan Nyonya Mas Prio juga hadir. Selamat bergabung Mbak Devina. Dan tadi yang info baru pertama sekali join di PA Komdes, sebentar lihat di chatnya. Bu Ria tadi ya. Selamat bergabung, mudah-mudahan. Ya, betul. Setiap saat PA yang diselenggarakan oleh Komdes itu bisa join, karena PA Komdes itu sangat menarik, karena saya moderatornya. Bukan karena pembicaranya Mas Prio atau siapa, karena moderatornya yang menentukan gitu. Setuju. Dan berterima kasih tadi Bu Kris, kayaknya Bu Krisnya udah nggak ada ya, sudah mencairkan suasana. Ada Pak. Oh masih ada. Masih ada. Ya Bu Kris belum ada aja udah rindu kita. Makasih sudah mencarikan suasana tadi. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan berdiskusi banyak dengan tema menarik ini, Bersamamu Yesus ku lewati semua. Nanti ada juga seperti sharing atau testimoni dari Bu Retno Listriani, Bu Lis. Dan ya mudah-mudahan Bapak Ibu, ayolah kita aktif bertanya sebanyak-banyaknya, karena kan ini komunitas kita bersama, jadi boleh bertanya sesuka-suka sebenarnya, berlatih untuk kita untuk aktif dalam komunitas kita ini, agar pada PA yang lebih besar, yang mungkin jumlahnya puluhan atau ratusan orang, kita bisa juga lebih aktif gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti di sesi ini kita akan semakin aktif dari minggu ke minggu. Gak usah berpanjang lebar, Mas Prio dulu. Pasti masih semangat-semangatnya. Tadi dibuat makanan yang enak sama Nyonya Prio soalnya. Masih di mute. Iya, betul. Saya mute ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Dari yang agak muda maupun yang agak tua dan diantaranya. Oke, sebelum kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dan kita bahas bersama-sama, karena ini PA ya, mari kita berdoa mimpin pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang sungguh baik, yang hidup dan menemani kami, menyertai kami dalam segala keadaan kami. Kami mau belajar ya Tuhan pada malam hari ini dalam PA bersama-sama. Kami percaya Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu, bahkan juga melalui segala pengalaman yang boleh kami bagikan dalam saat malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami mohon penyertaan Roh Kudus. Amin. Ya, kalau boleh saya dibagikan kesempatan untuk berbagi halaman, berbagi layar, share screen. Ya. Tema kita hari ini adalah sebentar ya Bersamamu Pak. Yesus. Sudah boleh share. Bersamamu Yesus. Ini kayak judul lagu ya, Bapak Ibu ada yang ingat lagu apakah itu? Bersamamu Tuhan. Mungkin liriknya sedikit ganti gitu ya. Ku lalui semua. Gitu ya, melewati semua. Itu satu hal, kalau buat saya sih ini lagu yang cukup lama dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkannya. Jadi ini bisa jadi satu bagian yang kita gumuli bersama-sama pada malam hari ini. Nah, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Alkitab kita memberi yang versi TBLAI yang biasa kita pegang, diberi judul Angin Ribut Tirdakan.
Tapi saya ingin kita membacanya dengan sedikit berbeda. Kita kasih judul angin ribut, kalian juga ribut. Kira-kira begitu. Karena kita lihat juga di dalamnya. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Angin ribut, kalian ribut. Biasanya kita kalau mungkin membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa di dalam angin ribut, peristiwa topan besar itu, ombak yang masuk ke dalam perahu, kita akan lihat bahwa yang ribut cuma, mungkin bisa kita, yang ribut hanya alamnya. Padahal yang ribut itu juga adalah orang-orang di dalam kapalnya. Kita mungkin bisa bedah satu-satu, Bapak Ibu. Saya mau membawakannya dengan sedikit, mungkin berbeda, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah. Kita akan merenungkannya bersama-sama, membayangkan pertama-tama, setelah membaca ceritanya tadi, kita bayangkan bahwa kita sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai para murid. Para murid yang sebelumnya bersama-sama dengan Yesus lalu berangkat naik perahu dan memulai cerita ini. Kita bisa lihat di Markus 4 ayat 35, kira-kira kata-katanya, "Hari ini sudah petang, mari kita ke seberang." Itu kata-kata yang bisa kita lihat ya, kita sedikit kutip, sedikit gubah dari kata-kata Tuhan Yesus. Hari ini sudah petang, mari kita ke seberang. Kalau kita lihat pada diri kita masing-masing pada saat ini, mungkin kita mengalami petang, ada pergantian hari dari terang menjadi gelap, dan saat itu juga kita harus pergi ke tempat yang baru. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengalami perubahan? Perubahan apa yang sedang kita alami saat ini? Ini pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing sambil kita renung-renungkan. Kalau memang hidup kita memang sedang mengalami perubahan, nah di dalam perubahan itu, ada apa saja, keadaan apa saja yang sekarang ini kita rasakan berbeda. Mungkin, saya nggak tahu nih, saya suka mengganggu orang-orang yang agak mirip dengan saya. Apakah Pak Meyer memang mengalami sesuatu sehingga harus berpotongan rambut seperti itu? Siapa tahu itu mungkin perubahan berapa tahun yang lalu. Atau seperti saya sendiri, saya bisa tahu bahwa garis rambut saya makin mundur. Makin luas untuk pendaratan pesawat, katanya gitu. Ada juga perubahan yang, kalau saya boleh curhat sedikit, ini perubahan yang cukup menantang buat saya. Menjadi orang yang akhirnya menikah itu menantang, karena dulu saya pikir saya enak hidup sendiri. Sekarang, kalau dulu saya mau tidur dimanapun gampang, jam berapapun gampang. Sekarang kalau saya tidur, saya akan mengganggu orang di sebelah saya. Saya tuh baru tahu bahwa ngorok saya luar biasa kencengnya. Cuma ya itu, istri saya ini sungguh pengertian. Loh, mana ya? Oh, pindah ke ruang sebelah. Nah, itu perubahan yang sedang saya alami, bahkan juga dengan istri saya alami, bahwa ada hal yang berbeda. Sebelumnya kami sendiri-sendiri punya gaya masing-masing, sekarang harus berdua-duaan, apalagi kata Bu Kris gitu ya. Pas pandemi gitu ya, ketemu lagi gitu, sampai kayaknya nggak ada waktu untuk berpisah. Nah, perubahan-perubahan itu yang kita alami masing-masing. Saya sih mungkin Bapak Ibu mau cerita atau enggak, itu bisa jadi satu hal yang kita mulai pegang sekarang, bahwa mungkin ini saatnya ada perubahan. Yang tadi sebelumnya ada terang, terus menjadi gelap, saatnya petang ini gitu ya. Dan keadaan-keadaan, mungkin detil-detilnya kita rasakan berbeda. Ya ini kalau Bapak Ibu mau catat sedikit, tulis-tulis, nanti sampai ke ujungnya mungkin kita bisa temukan kesimpulan buat kita masing-masing. Ini yang pertama, kita sedang mengalami perubahan dan keadaan apa yang berbeda. Yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Kita lihat selanjutnya di ayat yang berikutnya, di ayat ke-36.
Orang-orang para murid itu meninggalkan orang-orang banyak. Tapi yang tidak dilupakan adalah Yesus. Banyak memang yang ditinggalkan, tapi Yesus tak dilupakan. Nah, orang-orang ini tentu meninggalkan orang-orang banyak. Mungkin ada kesan di situ. Mungkin ada yang jajan para murid gitu ya, kalau zaman sekarang mungkin ada yang jajan terus lupa bayar. Tinggal aja naik ke perahu ikut Tuhan Yesus gitu ya. Berangkat ke tempat ke seberang. Mungkin juga ada yang mulai cinlok, nggak tahu sih ya, kalau sampai segitunya gitu ya, dalam waktu singkat terus ada di antara para murid yang mulai merasakan sesuatu dengan orang banyak di situ. Tapi kemudian mereka ikut berpindah dan di situ Yesus tidak dilupakan. Selalu ada Yesus di dekat mereka. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat dengan diri kita sendiri. Bagaimana dengan keadaan kita sebelumnya? Kalau tadi kita sudah berpindah, berubah, menuju ke tempat yang baru, bagaimana dengan keadaan yang sebelumnya? Mungkin ada kenangan-kenangan, mungkin ada sesuatu yang begitu mengikat kita. Bahkan kita, kalau ada beberapa orang berkata bahwa kita ini hidup di masa lalu. Siapa tahu kita seperti itu. Sekalipun kita sudah meninggalkan banyak hal di belakang kita, itu mungkin jadi hal-hal yang mengikat kita sampai sekarang. Atau malah itu menjadi hal-hal yang menyenangkan. Mungkin dulu sedih, menyakitkan, tapi buat kita sudah mulai bisa tertawa. Nah, yang menarik, yang juga perlu kita perhatikan, apakah Tuhan selalu ada dulu di dalam keadaan yang sebelumnya dengan keadaan yang sekarang ini? Apakah dulu Tuhan ada dan sekarang juga ada? Atau mungkin dulu Tuhan kayaknya nggak ada, sekarang ada? Bisa begitu ya. Ini katanya kalau para petobat baru akan mengatakan demikian. Atau mungkin dulu Tuhan ada, sekarang nggak ada. Bisa kita pikirkan, kita renungkan bersama, kita catat, kita tulis perasaan kita yang paling jujur. Mungkin kalau di sini langsung dalam forum besar kita agak kesulitan. Tapi kita sambil catat bersama bagaimana pengalaman-pengalaman kita sebelumnya dengan apa yang berubah dengan sekarang ini, dan kita lihat, kita rasakan Tuhan dulu ada, Tuhan apakah juga ada sekarang? Atau mungkin dulu nggak ada, sekarang ada, dulu nggak ada, sekarang ada, dan macam-macamnya. Selanjutnya, topan ngamuk, ombak masuk, tahu-tahu banjir seperahu. Nah, ini bisa jadi terjadi juga ketika kita ini dalam masa-masa perubahan. Pastilah ya, kita tadi itu mungkin kayak Pak Daud gitu ya, pengen masuk Indonesian Idol gitu, ngantri aja udah rontok. Atau mungkin Bu Kris juga pernah mungkin ngantri di situ, belum sudah dideportasi. Kasihan banget ya, Ibu dari Indonesia bukan? Tapi seperti itulah. Ketika kita mengalami sesuatu perubahan, bisa jadi di tengah perjalanan yang berubah itu, ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Sepertinya begitu besar, begitu mengubah kehidupan kita, sebelumnya A jadi B, sebelumnya ngadep kiri, sekarang ngadep kanan, dulu utara, sekarang selatan, kayak gitu. Dan itu menghasilkan, satu bentuk yang, kalau boleh dikatakan mengerikan. Tahu-tahu banjir, tahu-tahu kita tidak bisa lagi mengendalikan keadaan. Bisa jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, nah sekarang tantangan kita ini, yang kita hadapi hari ini, itu seperti apa? Apakah kita memang jadi orang-orang yang seperti tadi itu? Oh, tiba-tiba semuanya itu sepertinya overwhelming, melingkupi kita begitu rupa. Sepertinya kita kalau tadi itu di dalam perahu, kita mau tenggelam karena air mulai masuk, anginnya kencang, goyang-goyang, mungkin ada yang sudah mual, sudah nggak ada lagi yang bisa dikeluarkan dari perutnya. Apakah tantangan kita seperti itu? Bahkan apakah kita bisa katakan bahwa kita ini begitu gawat, begitu darurat, sampai kita betul-betul membutuhkan pertolongan? Seperti apa sih kegawatan kita, kedaruratan kita, sehingga kita membutuhkan pertolongan? Nah, yang menarik, Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan dengan baik, bahwa para murid ketika menghadapi badai besar itu, meskipun air juga sudah mulai masuk, banjir di mana-mana begitu, bukankah selain ada Yesus yang sedang tidur, juga ada perahu-perahu lain yang menyertai? Artinya, ini sebenarnya keadaan yang biasa saja. Kita bisa katakan begitu, kalau kita memang sungguh-sungguh orang yang ada di tempat itu, begitu ya. Kita bayangkan sebagai para murid yang biasa naik perahu, dan kita tahu akan ada cuaca seperti itu. Tentu orang-orang yang sudah biasa seperti itu akan sudah punya bayangan dengan mudah, oke lah, ini sekarang lagi badai, yang saya lakukan harus ini dan itu. Saya harus bekerja sama dengan yang lain dalam satu perahu. Tetapi ternyata yang menarik adalah para murid ini memilih untuk ngomel.
Yesus tidur enak-enak, kita gempar, teriak-teriak. Para murid ini bukannya menggunakan segala pengalaman mereka, segala pengetahuan mereka, segala antisipasi, segala kekuatan macam-macam lah itu untuk berhadapan dengan persoalan pada saat itu. Tapi lalu mereka memilih untuk mengarahkan pandangannya kepada guru mereka yang sedang tidur. Bapak Ibu pernah ya diganggu anak-anak gitu ya? Udah kerja seharian, udah mulai pulangnya sore agak malam gitu, sampai rumah udah capek sekali, udah pingin langsung mandi, terus langsung istirahat gitu ya. Mungkin sempetin untuk makan malam. Tahu-tahu anak-anak kita datang dan mama minta main. Saya aja yang punya ponakan juga pernah stres kayak gitu sih. Saya tuh hobi main game di komputer, ponakan saya datang pingin main game, cuma karena dia nggak bisa, dia nonton main game. Jadi saya terpaksa berjam-jam main game yang sama, motor naik, turun gunung, supaya ponakan saya bisa nonton. Seperti itu mungkin. Saya ingin melakukan hal yang lain, seperti Bapak Ibu juga ingin melakukan hal yang lain, tetapi ada gangguan yang begitu besar, lalu mungkin seperti para murid ini, justru mengalihkan pandangannya, bukan dengan segala kemampuan, dengan segala kekuatan, tapi lalu melihat kambing hitam. Siapa yang bisa disalahkan? Siapa yang bisa diguncang-guncang, diganggu-ganggu, supaya kita merasa lebih enak. Nah, pada saat itu, kalau kita menjadi para murid, yakinkah kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh beserta dengan kita? Atau mungkin kita lihat, ya memang Tuhan ada beserta dengan saya, tapi cuma di pojokan main HP. Mungkin kita bisa bayangkan seperti itu. Ya memang Tuhan ada bersama dengan kita, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Saya kerja setengah mati, pekerjaan saya sekarang seperti ini. Dengan keluarga pun mulai ruwet, karena ya ketemu lagi, susah keluar kemana-mana. Apakah pada saat ini kita juga merasakan bahwa seperti itulah, Tuhan ada sih, kita bisa bilang, ya ada. Kata pendeta ada, kata teman-teman yang seiman ada, tapi Tuhan ini bergerak nggak sih? Apakah benar-benar Tuhan itu menemani kita pada saat ini? Atau mungkin seperti peristiwa ini, seperti cerita ini, bahwa ya lagi tidur enak-enakan. Lalu kita mulai teriak-teriak, kita mulai protes, Tuhan kok diam saja? Jangan-jangan itu yang kita rasakan, Bapak Ibu. Bahkan, nah yang menarik buat saya adalah ketika Tuhan Yesus bangun, nggak tahu sambil ucek-ucek mata gitu, atau minum dulu, atau goyang-goyang karena kapalnya, karena perahunya itu begitu rupa, dihantam badai. Tuhan Yesus langsung bangun dan apa yang dilakukan? Mengubah keadaan alam. Dan mengatakan, diam, tenanglah. Semuanya langsung tenang, anginnya reda, ombaknya juga teduh, jadi teduh begitu. Ini bisa dikatakan rusuh di luar, mudah bubarnya. Tapi di ayat yang 40, ditunjukkan juga Tuhan Yesus berkata kepada para murid, kalian kok takut? Kalian kok ragu? Rusuh di luar mudah bubarnya. Gaduh di dalam hati, di dalam pikiran, kapan bungkamnya? Ini jadi pertanyaan saya juga, Bapak Ibu. Ketika saya bersama istri saya paling enggak begitu ya, dalam masih seminggu lebih lah, belum 2 minggu ini. Apakah benar bahwa meminta supaya persoalan-persoalan kita itu diselesaikan dalam doa lah, kita serahkan kepada Tuhan, itu mungkin lebih mudah daripada meminta hati dan pikiran kita ditenangkan Tuhan. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu seperti saya? Saya ini orang yang overthinking, hobinya berpikir kelewatan. Mungkin karena kurang kerjaan, nggak juga sih. Mungkin karena dari kecil saya kurang teman curhat. Pengen ngomong kepada siapa, saya ngomong dengan pikiran saya sendiri. Akhirnya pikiran saya menjawab, lalu mereka ribut, saya pengen tidur jadi susah. Ketika saya doakan persoalan-persoalan saya, lebih mudah saya katakan, Tuhan bantu saya mau ngerjakan PR, misalnya begitu ya, kalau zaman sekolah dulu. Saya pengen tugas saya selesai, saya pengen dapat gebetan yang ini, gitu. Tapi ketika saya, amin, benarkah keseluruhan pikiran dan hati saya itu juga amin? Menyerahkan seluruhnya benar-benar kepada Tuhan, atau setelah amin, ya hati dan pikiran saya langsung mekar kemana-mana, terbang kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan seperti itu.
berdoa sudah begitu kusuk, Tuhan saya mau serahkan segala persoalan saya ini bersama dengan keluarga saya, juga soal pekerjaan saya, soal hubungan saya dengan banyak orang, soal pergumulan-pergumulan saya yang lain, mungkin juga kesehatan. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, amin. Lalu yang muncul setelah itu adalah kita mulai berpikir, bisakah Tuhan melakukannya? Bisakah Tuhan benar-benar menjawab doa saya? Bisakah Tuhan benar-benar menyelesaikan persoalan saya? Bisakah Tuhan menggunakan cara-cara yang saya kenali? Bahkan begitu. Karena kalau kita merasa, ini Tuhan sepertinya tidak menjawab, jangan-jangan Tuhan menjawab dengan cara yang perlu kita pelajari lagi. Perlu kita tunggu lagi dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi seperti itu. Ada banyak hal yang mungkin mudah kita serahkan pada Tuhan, tetapi diri kita sendiri tidak pernah sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan. Siapa tahu begitu. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus bereskan semuanya, sampai saya sendiri juga tidak tahu saya mau bikin kata-kata apa lagi. Ketika para murid bilang, ini orang apa ini? Alam saja patuh kepadanya. Badai bisa berhenti, macam-macam bisa selesai. Saya tidak bisa katakan, sampai saya membuat bahan ini, saya tidak tahu apa yang saya perlu kasih di dalam titik-titik itu. Tapi saya percaya bahwa kita semua punya pengalaman yang bisa membuat kita tidak bisa lagi merasakan memikirkan apa-apa lagi, kecuali begitu gentar dan kagum akan Tuhan. Nah, di titik inilah saya bisa katakan seperti tema kita pada malam hari ini, pengalaman itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi pengalaman-pengalaman selanjutnya. Ada yang berkata, mungkinkah persoalan-persoalan kita sekarang ini akan beres, akan selesai? Bisakah pandemi selesai sebelum Natal, sehingga kita kalau Natalan bisa kumpul-kumpul? Mungkin ada yang bertanya seperti itu, tapi ada juga yang lalu menjawab, ya nggak juga, masalah nggak akan selesai. Kalau gitu apa yang bisa kita lakukan? Ya kita bermain saja dengan masalah itu. Masalah akan terus datang, kita tinggal melihat bagaimana masalah itu bermain dengan lebih seru. Siapa tahu begitu. Dan disitulah kita justru bisa melihat dengan gentar dan kagum bahwa Tuhan terus-menerus hadir. Saya percaya kita bersama, kita ini bersama-sama, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi bukan karena semata-mata kita bisa, melainkan karena kita satu perahu dengan Tuhan Yesus. Saya percaya setelah ini pun kita bisa berdiskusi, melemparkan, melontarkan pengalaman-pengalaman kita. Mungkin ada yang hal-hal yang sedikit memalukan mungkin, atau kita mau bagikan apa saja yang menunjukkan bahwa kita ini memang bisa melalui banyak hal yang paling berat sekalipun, asalkan kita bersama dengan Tuhan. Kita juga menantikan kesaksian ya dari Bu Retno, Bu Lis, dan kita sebelum itu kita berdiskusi dulu. Ya sampai di sini yang bisa saya katakan, saya paparkan bersama-sama dengan PA kita ini. Kalau ada pertanyaan boleh dimunculkan, sekalipun ingat ya Bapak Ibu, sekalipun saya belum tentu bisa menjawab. Jadi ini bukan ujian ya. Ini adalah saatnya kita berbagi. Mari kita berbagi. Terima kasih Mas Priyo. Saya jujur merasakan debaran ketika harus membantu teman-teman berdiskusi di malam hari ini, karena apa yang tadi disampaikan Mas Priyo seakan-akan ditujukan khusus buat saya gitu. Dan mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi pasti banyak hal yang kita rasakan, baik itu yang besar mau yang kecil, pasti ada persoalan dalam hidup kita. Banyak hal yang mungkin bisa kita selesaikan sendiri, ya, atau diselesaikan bersama keluarga, tapi ada banyak hal mungkin yang tidak bisa kita selesaikan. Sehingga kita butuh dukungan tangan besar, tangan kuat, itu dari Tuhan. Hal-hal kecil kadang-kadang memang membuat, ya terutama di saya itu merasakan tadi dicolekin sama Mas Priyo gitu loh, dengan penyampaian materi di malam hari ini, dicolekin gitu. Karena kebetulan memang di hari-hari terakhir ini saya merasa diri saya juga jadi agak sensi. Ini jadi curhat saya sebelum yang lain ini. Sensi kenapa gitu kan? Ternyata saya baru juga menyadari bahwa ada stres terdiam dalam diri saya. Silent stress namanya saya mengakuinya gitu loh. Jadi ada stres yang kadang saya tidak mengakui bahwa itu saya stres gitu loh. Saya berusaha tampil gagah perkasa,
berusaha tampil selalu ceria, ternyata sebenarnya stresnya masih nyangkut, nggak bisa lepas-lepas juga gitu. Ya didukung istri berdua segala macam lah, mulai meredakannya. Kadang-kadang korbannya adalah orang-orang kecil. Korbannya itu ya kalau di saya itu yang paling kena itu sering adalah sopirnya saya gitu loh. Yang seharusnya tidak ditegur jadi ditegur. Walaupun akhirnya harus minta maaf ke dia gitu, sorry ya saya tadi agak terlalu kurang menyenangkan. Itu mungkin persoalan dari yang kecil, tapi pasti ada mungkin yang jauh yang lebih besar daripada persoalan yang ada pada diri saya. Ayo Bapak Ibu, kita mulai berdiskusi. Siapa dulu yang pertama mengangkat tangannya untuk memberikan tanggapan? Saya sih pembaca bahasa tubuh sih. Biasanya Pak Abdul udah siap-siap nih, udah mau unmute nih kayaknya. Pas dulu deh. Pas dulu ya, oke. Ayo Bapak Ibu, siapa dulu nih yang mau bertanya dulu? Saya ke page 2. Oke, karena nggak ada, ayo saya direspon dulu Mas Priyo tadi. Mengapa saya merasakan suatu silent stress gitu yang kadang ya itu tadi korbannya jadi orang lain gitu. Nggak sadar bahwa saya sebenarnya lagi ada bermasalah, berusaha gagah perkasa, berusaha untuk tetap tampil ceria, padahal sebenarnya bermasalah dan diakui bermasalah gitu. Ayo dong Mas Priyo, mungkin saya diobatin dulu. Ya, mari kita obati bersama Bapak Ibu, mari. Ya betul. Nah ini, saya sendiri juga punya hal seperti itu sih. Ada hal-hal yang saya keret itu apa ya? Saya tarik gitu ya. Saya tarik itu bebannya berat. Saya tarik. Jadi itu kayaknya kalau ditaruh tas kayak nggak mungkin gitu ya. Itu kayak bebannya dimasukkan di karung. Saya tarik. Ya seperti Pak Mayor juga. Saya berusaha senyum-senyum seperti sekarang ini bersama Bapak Ibu. Tapi ya senang juga sih ketemu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang memang membuat kita itu agak berat dalam hidup. Bahkan mungkin terlalu berat untuk menjalani hidup karena hal-hal yang kita seret itu. Dan kita mungkin terbiasa juga, saya nggak tahu nih apakah benar ini, saya masih belajar sedikit sih. Apakah ini karena pola asuh, pola belajar kita di sekolah, yang kita itu cuma dituntut untuk dapat nilai dan seterusnya. Nggak tahu nih Pak Daud dan mungkin teman-teman guru yang lain gitu ya, apakah masih pakai gaya yang sama seperti yang saya alami dulu gitu ya. Nilai 10 itu baik. Nggak boleh nangis, kayak gitu-gitu sih, pokoknya hal-hal seperti itu. Siapa tahu ada hal seperti itu yang membentuk kita menyimpan hal-hal kecil yang mengganggu, dan karena kita anggap itu kecil, selalu itu dikecil, ya kita kecil-kecilin, tapi karena kecil kita tumpuk, lama-lama menjadi bukit besar, dan akhirnya pada suatu saat kita meletus dan kenanya ke orang lain, seperti Gunung Merapi. Nggak tahu tuh Gunung Merapi kurang curhat atau gimana, tapi seperti itulah, bahwa kalau kita itu memang punya hal yang kecil-kecil, kalau buat saya, diakui saja. Sekarang ini saya sedang belajar mengakui itu bersama dengan istri saya. Meskipun akhirnya, ya ternyata tidak seindah waktu pacaran dulu, kayak gitu. Tapi itu bisa jadi lebih baik sih. Saya bukan ahli psikologi, tapi buat saya itu lebih baik dimunculkan sedikit-sedikit. Saya bayangkan kalau saya jadi para murid Yesus di antara mereka itu yang di dalam perahu, terus tiba-tiba ngomel ke Yesus. Saya rasa itu adalah saya termasuk adalah orang-orang yang sebenarnya menyimpan beban, terus ketemu momennya untuk menyalahkan orang lain. Saya meledak di situ, saya menyalahkan Tuhan Yesus, kenapa bobok aja, bobok cantik gitu ya, kenapa nggak ikut membantu. Seperti itu saya rasa kalau kita memang benar-benar juga mau jadi komunitas beriman yang sehat, saya pikir yang kecil-kecil itu boleh juga sih diungkapkan. Nggak usah sok-sok kuat, lama-lama mules gitu sih. Ada teman saya yang bilang gitu. Sok-sok kuat, tahu-tahu mules. Yang lain mungkin ada yang punya cerita lagi, Bapak Ibu. Atau saya kembalikan dulu ke Pak Mayor. Sambil menunggu, saya melihat ekspresi yang mau bertanya dulu, tapi baru nanti saya ini kan. Gini Mas Priyo, kadang-kadang kan nggak tahu apakah saya atau Bapak Ibu juga merasakan kadang merindukan berkomunikasi langsung dengan Tuhan gitu loh. Jadi ketika kita berdoa atau melakukan ya proses menyerahkan diri ke Tuhan gitu, kayaknya kita saya mungkin ya merindukan kok berikan jawaban gitu loh. Masih terjadi nggak sekarang seperti itu Mas Suryo? Mungkin kita mendapatkan suatu jawaban seperti tadi Mas Suryo sampaikan. Pilihannya kan meminta ke Tuhan untuk memperkuat kita menghadapi masalah atau meminta Tuhan itu menyelesaikan masalahnya. Jadi yang mana yang harus kita pilih?
Dan salah nggak gitu loh, merindukan jawaban langsung itu salah apa enggak gitu? Monggo Mas Priyo. Ya, saya jawab langsung sebelum Bapak Ibu menjawab. Mungkin ya gitu, mungkin ada jawaban yang lain juga. Tapi kalau buat saya, merindukan jawaban langsung dari Tuhan itu sah-sah aja. Kita kan manusia. Kalau kita memang seperti yang dikatakan di Alkitab, kita adalah anak-anak Tuhan, kita memang umat yang dipilih, kita sendiri yang dipilihin satu-satu di antara seluruh umat manusia ini supaya bisa dekat dengan Dia, ya berarti kita memang punya, mau dikatakan hak mungkin kurang pas, tapi saya bisa katakan seperti itu, kita memang bisa merindukan Tuhan, kita pingin ngobrol, pingin dapat jawaban langsung. Pertanyaan saya adalah, kita kan adalah orang-orang yang biasa ngobrol, tapi seberapa sering kita mau mendengarkan? Berapa porsi di dalam doa kita mengambil waktu sebagai pendengar, bukan pembicara. Dari Bapa kami yang ada di surga, misalnya begitu ya pembukaan doa kita, sampai ke ujung, sampai amin. Ada berapa detik di dalamnya, kita menyediakan diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Atau di luar doa, mungkin doa itu terlalu formal. Ketika kita sedang diam, ketika kita sedang merenung, berapa lama yang kita ambil dalam sehari, paling enggak gitu ya, untuk diam, mencoba tidak memikirkan segala sesuatu, tetapi fokus kepada Tuhan. Saya sendiri juga sedang berjuang kembali untuk itu gitu ya. Karena kelihatannya saya belakangan ini malah jadi terlalu banyak ngomong. Bahkan mungkin saya kurang mendengarkan istri sendiri. Gitu sih. Saya merasa bahwa pasti Bapak Ibu punya pengalaman lebih lagi. Apakah kita, sekali lagi kalau buat saya, kalau kita memang mau mendengar langsung, apakah kita juga menyediakan diri kita untuk mendengar? Nah, itu saja sih. Oke, makasih Mas Priyo. Bapak Ibu ada tanggapan nggak? Ada respon dari apa yang sudah kita diskusikan tadi? Saya Pak Mayor. Silakan Bang. Tapi boleh nggak sih aku share screen yang ini tadi nas firman-nya? Kayaknya bisa ya aku ya. Bapak Ibu dan Pak Pri, aku mau lihat sini deh ini. Nasnya kita kan malam hari ini dari sini nih, dari Markus ya. Benar nggak sih Pak Pri, kalau aku tadi amatin temanya kan dikasih Lembaga Alkitab Indonesia, angin ribut diredakan gitu. Di ayat pertama, di pasal pertama, pada hari itu waktu sudah mulai petang. Kebayang waktunya sudah mulai petang gitu ya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang gitu. Nah, sementara banyak banget orang yang bersama mereka saat itu gitu. Aku melihat Yesus itu nekat banget ya gitu, meninggalkan orang-orang, dan dia akan nyebrang ke seberang dengan beberapa muridnya gitu, meninggalkan yang ramai itu gitu ya. Nah, aku membayangkan mungkin ini by design-nya Tuhan Yesus nggak sih gitu ya, by design oleh dia gitu. Jadi dia memang udah merencanakan ini supaya ada target yang mau dicapai. Yang dicapainya adalah perjalanan itu, journey itu akan menjadi sebuah inspirasi untuk banyak orang gitu. Sehingga akhirnya sampai hari ini kita jadi membahas itu gitu sih. Jadi benar nggak sih dugaan saya seperti itu kira-kira? Karena aku melihat itu rapi banget. Jadi sore hari menjelang petang begitu, orang-orang lagi rame, lagi pengen banget mendengarkan Tuhan Yesus gitu. Tapi dia nekat meninggalkan orang-orang banyak itu dan ngajak murid-muridnya. Sebentar ya, kelobet bentar. Meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan orang-orang itu, terus ada bertolak. Terus menarik teman-teman, Pak Pri juga sampai di sini mereka berlayar gitu ya. Terus Yesusnya ambil kesempatan untuk bobo gitu seperti tadi, dia tidur nyenyak, bukan malah ikut menikmati suasana itu gitu. Saya nggak tahu apakah dia kecapean hingga dia tidur. Saat itu Tuhan Yesusnya tidur gitu. Tetapi ketika Tuhan Yesus tidur, maka anginnya mulai datang gitu, mulai badannya datang gitu. Terus setelah itu tiba-tiba muridnya jadinya gempar. Aduh, ada apa ini gitu. Nah, setelah itu dibangunkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa tenangkan suasana itu gitu. Nah, jadi kebayang saya adalah ini Tuhan Yesus lagi punya rencana besar untuk bisa mewariskan sebuah kisah bersama dengan muridnya gitu. Itu dari saya, nanti Pak Pri bisa memperjelas dan teman-teman yang lain. Kemudian yang berikut lagi menarik buat saya adalah saya melihat mereka itu ini di ayatnya yang 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada orang lain, siapa gerangan orang ini? Aku membayangkan orang-orang yang bersama dengan Yesus yang bertolak ke seberang itu nggak kenal Yesus gitu. Maka mereka sampai takut gitu. Sampai takut bilangnya ini siapa orang ini gitu ya. Sehingga mereka dia bisa meredakan
angin gitu. Nah, aku melihat poin yang kedua lagi adalah orang itu ikut Tuhan Yesus tapi nggak kenal Tuhan Yesus gitu. Nah, terus berikutnya lagi yang ketiga nih Pak Pri, sekaligus saja dari aku ya. Yang ketiga lagi adalah mungkin nggak sih Pak Pri, ada teman-teman yang lain, Tuhan Yesus itu mengizinkan badai hidup itu terjadi tanpa harus dia langsung ambil alih gitu. Kebayang kalau Yesus datang ke dunia kan semua aman-aman aja nih lagi di dunia dia gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi natur banget sebagai manusia dia membiarkan semua terjadi begitu saja gitu. Sampai akhirnya dari keadaan yang begitu saja terjadi itu, akhirnya muncullah kisah-kisah seperti ini. Gitu. Apakah yang ketiga ini asumsi saya adalah dalam perjalanan hidup kita ini pun Tuhan Yesus mengizinkan itu berjalan natur aja tanpa dia tolong. Supaya akhirnya ada kisah yang akan kita kisahkan kepada orang lain. Demikian Pak Pri dan Pak Meyer. Langsung Mas Priyo. Luar biasa, pembacaan yang cukup teliti. Ya, itu menarik Bapak Ibu ketika kita memang melihat paling nggak yang pertama tadi bahwa saya agak mundur gitu ya dari hitungan yang soal ketiga ke soal yang pertama. Yang ketiga itu kan soal soal yang ketiga itu adalah soal yang kedua dulu. Soal orang-orang yang mengikuti Yesus itu kenal Yesus atau tidak. Itu pertanyaan yang memang akan dijawab sampai ke ujung kitab Injil-Injil kita. Benarkah orang-orang yang selalu kumpul dengan Yesus itu kenal Yesus itu siapa? Kalau kita katakan seperti sekarang, mungkin teman ngopinya, benar-benar ngerti nggak itu teman ngopinya itu siapa? Teman sepedaannya itu siapa? Kayak apa yang dipikirkan? Ternyata kalau kita baca, murid-murid Tuhan Yesus yang katanya murid-murid, yang makan, tidur, jalan bareng bersama dengan Yesus, ternyata bukan orang-orang yang kualitas kemuridan yang nomor 1. Bukan orang-orang yang punya nama, yang cowok-cowok 12 itu bukan orang yang disebutkan sebagai murid-murid terbaik. Mereka kan bubar ketika Yesus mati. Mereka sudah kabur semua. Dari situ saja kalau kita baca semua Injil, kita akan tahu bahwa orang yang bersama dengan Yesus belum tentu kenal benar-benar Yesus itu siapa. Itu. Terus tadi yang bagian ketiga, sorry Pak Daud, saya agak lupa tadi bagaimana ya? Yang ketiga itu jadi begini. Dari kisah ini kan mungkin nggak ya Tuhan Yesus itu dalam semua pergulatan hidup kita, badai hidup kita itu, dia mengizinkan itu terjadi supaya ada kisah yang akan terjadi di balik semua itu. Yang sampai nanti akhirnya pun memang Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan gitu. Nah, tapi mungkin proses menuju sampai sebuah kisah itu berat gitu. Mungkin nggak sih Pak? Ya, kira-kira begitu Pak Pri. Ya, langsung saja ya Pak Daud dan teman-teman Bapak Ibu. Dari sejauh saya belajar Alkitab, kita bisa katakan bahwa segala hal yang mungkin kita rasakan enak dan tidak enak itu supaya kita tahu Tuhan ada. Dan mungkin pada saat-saat tertentu seperti tadi itu juga dikatakan bahwa ya Tuhan nggak langsung menolong, kesannya begitu. Padahal mungkin menolong dengan cara yang lain. Kayak kita orang tua gitu ya, anak kita jatuh nggak langsung kita tangkis biar nggak nyentuh tanah, nyentuh lantai gitu ya. Tapi dengan membiarkannya dia jatuh, dia tahu rasanya sakit seperti apa, lalu dia akan tahu caranya menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ada hati-hatinya gitu. Lebih lagi kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen itu bukan sekedar orang yang lalu menyembah Tuhan, lalu kita mendapatkan berkat. Tapi kita juga punya tugas seperti yang Yesus lakukan. Karena kalau memang pekerjaan kita sebagai orang beriman gitu ya, hanya menyembah Tuhan dan Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus nggak perlu ke surga. Kalau buat saya, Tuhan Yesus nggak perlu balik lagi ke sana, dan kita mendapatkan tugas yang seperti dia juga, supaya kita bisa menolong orang lain seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, menolong orang-orang di zamannya, di lokasinya begitu ya. Nah, disitulah letak kita. Kalau buat saya, sekali lagi ya itu, kita nggak berhenti menjadi orang-orang yang menanti berkat Tuhan, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat Tuhan itu. Itu tadi soal yang ketiga ya. Terus soal yang pertama, itu tadi soal Tuhan Yesus mengajak berpindah gitu ya kira-kira Pak Daud ya. Tuhan Yesus mengajak berpindah, apakah memang dia punya rencana dengan itu semua sehingga punya ada cerita? Saya rasa itu semua pasti ada jejaknya di situ. Supaya bahkan kita yang membaca kisahnya sekarang, mungkin kita bukan orang-orang pertama, orang-orang yang memang yang hidup di dalam peristiwa itu. Kita masih jadi orang-orang yang bisa belajar. Bahkan kita bisa belajar dari, maaf kalau para murid itu mungkin masih hidup sampai sekarang, kita bisa belajar dari kesalahan mereka.
dari ke sok muritan mereka gitu ya. Katanya murid paling dekat tapi nggak ngerti. Murid yang katanya paling dekat tetapi tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang dipikirkan, apa yang jadi misinya Tuhan Yesus sendiri itu. Paling enggak itu sih yang saya bisa katakan soal kemungkinan-kemungkinan itu. Begitu Pak Daud. Oke, menambahkan sedikit lagi dong Pak Meyer, sedikit lagi hanya nyambung. Kita ketatahan dulu Bang Daud, nanti iya. mungkin di sesi berikutnya. Oke, sorry Bang Daud. Jadi tadi Bang Daud memang udah mengantar sebenarnya bahwa hidup itu ada badainya, Tuhan itu punya skenario, kadang kita nggak kenal Tuhan. Tapi mungkin kita punya hal yang perlu mengantar lebih memahami lebih dalam dari pengalaman hidup seseorang dari kita gitu loh, salah satu di antara kita. Ini saya tidak ingin menyampaikan bahwa Bu Lis itu punya pengalaman menghadapi badai yang besar atau yang kecil atau yang sedang, tapi mungkin apa yang akan disampaikan Bu Lis akan memperkuat kita memahami apa yang kita diskusikan malam hari ini. Ke Bu Lis, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Meyer. Selamat malam semua. Sebenarnya memang yang saya alami ini secara berturut-turut beruntun gitu. Ketika saya sudah berkomitmen untuk mendampingi lansia setelah ada Pokja lansia gitu, saya memang punya keinginan untuk terjun langsung di lansia. Jadi saya resign pekerjaan akhir Desember 2019 itu, dan yang pertama saya lakukan adalah mengubah BPJS saya yang tadinya kelas 1 menjadi kelas 3 itu karena sudah tidak di lagi dari perusahaan gitu ya. Dan sesudah itu mulai saya hanya konsen di kantin penabur dan catering harian yang nggak begitu banyak waktu itu. Tetapi ketika tiba-tiba badai melanda, COVID melanda gitu ya, kantin penabur ditutup dengan batas waktu yang kita nggak tahu gitu. Terus sebagian dari langganan-langganan catering saya setelah tahu saya salah satu ODP, lalu mulai juga menarik diri atau tidak berlangganan lagi. Itu benar-benar membuat saya berpikir, Tuhan, Kau tahu ini satu-satunya nafkah untuk keluarga saya gitu. Ketika saat itu benar-benar perekonomian keluarga saya hanya mengandalkan dari kantin saja. Gitu. Tapi ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan gitu. Semuanya tiba-tiba berubah secara drastis. Tapi saya bersyukur ketika itu, walaupun pas di saat COVID di puncaknya itu, sebenarnya saya sedang mendapat order dari penabur untuk anak-anak yang akan drum band di Cibubur gitu ya. Tapi tiba-tiba semuanya dihentikan dan akhirnya saya yang sudah dulu belanja bahan-bahan juga untuk keperluan kantin karena sudah libur habis UAS, saya udah belanja semua habis-habisan dah, pokoknya semua udah saya belanjakan untuk keperluan kantin, juga untuk persiapan pemesanan dari penabur itu, otomatis udah nggak ada lagi pemasukan gitu ya, semua sudah dikeluarkan. Sedangkan saya resign dari pekerjaan itu, jangan dibayangkan saya tuh dapat pesangon. Karena pesangon itu akan dibayarkan ketika aset-aset perusahaan terjual. Sampai saat ini juga belum terjual. Aduh, maaf ini anjingnya ribut banget. Dan setelah itu saya dalam keadaan saya sakit ya. Memang saya sempat merasakan tidak bisa mencium sesuatu apapun, hilang indera penciuman dan hilang indera perasa. Benar-benar itu saya merasakan sendiri. Tapi kondisi tubuh saya sebenarnya nggak sakit-sakit amat gitu ya. Masih bisa bekerja, masih bisa bergerak gitu. Dan yang itu suami saya itu parno sekali. Jadi semua disemprot-semprot, pagi, siang, sore disemprot, dibersihin. Pokoknya semuanya disinfektan dengan semprotan-semprotan itu ya. Saya sempat juga sesak. Sesaknya tuh bukan karena
COVID-nya sebenarnya, karena semprot-semprotannya itulah sampai di kamar tidur semua disemprot. Dan ketika saya 2 kali harus check up kesehatan, toraks segala macam, dinyatakan bersih, paru-paru bersih, semua bersih gitu. Memang harus isolasi mandiri, hanya itu saja sebenarnya. Tapi juga saya sedihnya ketika yang saya andalkan untuk nafkah buat keluarga saya itu tiba-tiba harus terputus gitu, dan teman-teman yang tahu kalau saya memang ODP itu lalu tiba-tiba menghentikan langganannya, menghentikan itu dan nggak percaya, jangan Bu Lis, jangan, soalnya lagi ini, kata ini Bu Lis lagi sakit, kata ini Bu Lis lagi ini, jadi saya sementara nggak bisa pesan dulu, saya gini, aduh itu rasanya hati ini, aduh ya Tuhan, beri saya kekuatan untuk melewati semua ini. Saya hanya bilang gitu aja, Tuhan beri saya kekuatan, saya pasti bisa melalui semua ini. Dan belum sempat semua itu kembali normal ataupun berjalan lebih baik lagi, ternyata suami saya drop. Yang biasanya harus kontrol di klinik GKI Cipinang Indah karena kliniknya tertutup, jadi nggak kontrol-kontrol selama 3 bulan itu. Dan tiba-tiba drop, kami harus bolak-balik ke rumah sakit. Dan saat COVID sedang di puncak itu, semua BPJS tidak bisa digunakan untuk periksa laboratorium. Jadi periksa laboratorium di swasta. Dan kita tahu periksa laboratorium itu bukan hal yang murah ya, yang mahal. Baru cek ini 1 juta, cek ini 500, cek ini terus itu harus keluar uang gitu ya. Tapi puji Tuhan banyak teman-teman, saudara-saudara saya seiman yang membantu secara moral dan material, mendoakan kami. Dan kami dapat melalui semua itu. Setiap hari selama 1 bulan, dari tanggal 9 April sampai operasi tanggal 22 Mei itu, seminggu bisa 5 kali bolak-balik ke rumah sakit. Kita tahu karena saya pakai BPJS, jadi memang prosedurnya seperti itu, agak lama gitu ya. Mesti harus ngikutin prosedurnya, nggak bisa mau cepat-cepat gitu. Dan tapi semua itu dapat saya lalui dengan baik. Dan puji Tuhan juga ketika ada komunitas di PUKK, yaitu Persekutuan Umat Kristen Katolik di GKI di Cipinang Indah, di mana saya sudah mungkin 5 tahun ini selalu jadi MC di Natal itu, saya dimasukkan di dalam grup PUKK itu. Lalu disarankan, coba Bu Lis bikin menu, di-share aja di sini, mungkin nanti ada yang mau. Dan itulah ternyata jalan Tuhan seperti itu. Saya lalu buat menu selama seminggu, setiap minggu saya buat menu berubah-berubah gitu ya. Dan sampai saat ini banyak langganan-langganan saya kembali yang boleh berlangganan kembali catering. Sehingga saya bisa melakukan semua itu kembali, belum normal, tapi saya memuji Tuhan bahwa saya melalui semua itu dengan sukacita. Sebenarnya saya nggak sedih juga enggak gitu, nangis juga enggak gitu, jalanin aja semua itu ya. Sampai heran, kok Bu Retno bisa happy loh, mau apa lagi gitu. Kita mau sedih, kita mau nangis juga tetap kita jalani itu masalah itu, tetap kita hadapi masalah itu. Jadi buat apa kita membuat diri kita terpuruk gitu ketika menghadapi masalah itu. Karena saya pernah juga menghadapi seperti Pak Mayer katakan, silent stres itu ya. Saya merasa saya bisa melalui ini, saya bisa kuat gitu ya. Tapi ada saatnya ketika itu saya kena cerebral palsy, di check up semua laboratorium bagus. Ibu ini ada pikiran apa, kata dokter? Enggak dok, enggak mungkin. Ibu ada sesuatu yang ibu pikirkan, tapi ibu tidak jujur gitu ya, nggak mau ngomong gitu. Jangan merasa kuat Bu, kalau memang perlu bicara, perlu omong. Kalau perlu nangis, jangan ditahan-tahan gitu. Nanti akhirnya seperti ini, akhirnya saya tusuk jarum berapa kali waktu itu, 10 kali mungkin tusuk jarum itu sampai akhirnya bisa itu. Dan itu saya sendiri nggak sadar sebenarnya. Ketika itu saya lagi MC di kebaktian lansia, Bu Kas itu bilang, Bu Lis, kok nggak salah, kayaknya bibirnya miring-miring gitu. Enggak Bu, iya loh miring, lu coba cek lu. Bener, ternyata waktu sikat gigi nggak bisa ini gitu ya. Dan ya itu memang kalau ketika kita melewati masalah terus kita merasa diri kita kuat gitu ya, ya seperti itu akhirnya. Tapi puji Tuhan saya dapat melalui semua ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Saya nggak minta
yang lain-lain lah, yang macam-macam. Cuma Tuhan saya beri kekuatan untuk saya dapat melalui semua masalah yang saya hadapi. Satu persatu semua dapat saya hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, hingga saat ini saya boleh kembali dapat memberikan atau melayani para pelanggan catering saya dengan baik, gitu ya. Hingga yang pertama kali waktu itu yang saya rasakan ketika saya hanya dapat melayani 2 orang langganan setiap hari selama hampir 1 bulan, dan kita bayangin aja gitu ya, berapa yang pemasukan apa yang saya dapat gitu. Padahal itu satu-satunya sumber nafkah buat keluarga saya. Tapi saat itu juga ada teman dari teman SMA gitu ya, orang tuanya meninggal, lalu dia minta, "Please tolong 7 hari ini konsumsi kamu yang bikin," gitu. Aduh, puji Tuhan, ternyata Tuhan nggak ninggalin saya nih, Tuhan beri saya jalan keluar gitu ya, melewati masalah ini dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi masalah, jangan kita fokus pada masalahnya, tapi kita fokus sama Tuhan gitu ya. Karena pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Walaupun jalan keluar itu bukan seperti yang kita harapkan, tetapi satu persatu pasti diselesaikan dengan baik. Dan operasi suami saya bisa berjalan dengan baik, dan sekarang sudah kembali normal, dapat bekerja dengan baik gitu ya. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Ya seperti itulah Pak Mayer, Mas Priyo. Terima kasih. Terima kasih Bu Lis. Menguatkan sekali Bu. Jadi ya tiba-tiba ada refleksi nih, dan kita semua pasti merasakan bahwa masalah yang kita hadapi tidak sebesar yang kita bayangkan gitu ya. Mungkin seperti itu. Bahkan ada masalah yang lebih besar yang dirasakan Bu Lis tadi bisa dilalui dengan tanpa stres, tetap ada keceriaan, masih melayani gitu ya. Bahkan ketika ibadah online Bu Lis juga melayani kalau nggak salah ya. Luar biasa pelayanannya gitu loh. Dan mungkin karena itu makanya Bu Lis kuat ya, karena ya ada interaksi dengan Tuhan gitu. Mungkin Bapak Ibu ada respon sebelum Mas Priyo nanti merespon yang disampaikan Bu Lis. Ayo Bapak Ibu. Pak Yakub, itu jempol mau ngomong atau hanya memberikan apresiasi? Apresiasi. Ayo Bapak Ibu. Pak Mayer. Halo. Oh iya Bu Ita, silakan. Ya. Silakan. Bu Lis, terima kasih sekali, sangat memberkati kesaksiannya bagaimana Tuhan bekerja ya Bu Lis lewat badai kehidupan yang terjadi. Saya cuma mau sampaikan bahwa ketika tadi Pak Priyo mengatakan bahwa ketika murid-murid ada badai gitu ya, ada badai tofan, Tuhan Yesus itu tidur. Sebenarnya Tuhan Yesus tidur bukan tidak berbuat apa-apa ya. Saya tadi merasakan bahwa mendapatkan dari yang Pak Priyo sampaikan bahwa memang Tuhan Yesus seperti memberi waktu gitu ya, melihat respon kita gitu. Seperti kata Bu Lis tadi bahwa jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi, tapi fokus kepada Tuhan gitu. Dan jawaban Tuhan Yesus itu menurut saya pada waktu kejadian dengan murid-murid ini jawabannya luar biasa, bahwa langsung gitu ya Tuhan Yesus langsung meredakan apa yang menjadi persoalan pada saat itu. Nah, saya sih mengalami juga ada beberapa waktu di dalam kehidupan saya begitu rasanya banyak masalah, begitu tertekan khususnya di dalam batin gitu ya. Terkadang saya cuma datang aja, saya datang berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan beri kekuatan, beri ketenangan saya menghadapi semuanya. Nah, setelah lewat, saya kadang-kadang suka saya nyanyikan, lagu-lagu rohani saya nyanyikan gitu ya, supaya saya tenang, terus sambil saya berdoa. Kemudian Tuhan Yesus itu luar biasa, dia beri kepada saya itu ketenangan sehingga keluar dari kamar doa, itu saya rasanya sudah 70%, 80% itu masalah selesai. Tuhan memberikan hikmat bagaimana menyelesaikannya, bagaimana jalan keluarnya, itu tiba-tiba dengan begitu selesai gitu. Jadi memang benar yang Bu Lis tadi sampaikan, fokusnya kepada Tuhan, karena kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu ya itu adalah Tuhan izinkan untuk menunjukkan kuasanya yang lebih besar. Tuhan izinkan untuk melihat bagaimana
tumbuhan kita, kebergantungan kita sama Tuhan gitu. Saya teringat ada firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan Tuhan hadir memberikan jalan keluar karena Dia setia sehingga kita bisa melewatinya. Jadi memang yang Bu Lis hadapi begitu luar biasa, saya juga tahu, tapi ketika fokusnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan melihat kepada persoalan itu, akhirnya Bu Lis itu diberikan ketenangan, sehingga ketika ketenangan bisa berpikir lebih jernih, dan Tuhan sendiri yang mendatangkan pelanggan-pelanggan yang baru gitu. Jadi saya akhirnya belajar bahwa apapun masalah yang kita hadapi memang sebenarnya itu masalah yang biasa, pasti orang lain ada yang lebih berat menghadapinya daripada kita. Sehingga yang pertama memang saya ngalamin banget, ya kita datang sama Tuhan aja, kita berdoa, menyerahkan semuanya, sehingga hati kita tenang. Karena kalau kita tenang, kita bisa berdoa, dan kita bisa mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Itu saya bagikan sedikit, Pak Meyer dan Mas Priyo. Terima kasih. Makasih Bu Ita, semakin menguatkan. Satu hal mungkin yang terpikirkan ketika Bu Ita tadi berbicara, saya merenung, sedikit di luar konteks PA ini sebenarnya, ada hal yang perlu kita sadari bersama bahwa komunitas GKI Cipinang Indah ini ternyata sangat beragam. Kadang-kadang kita merasa bahwa karena memang kita melihat jemaat yang lain itu ekonominya sudah oke, penghasilannya cukup pasti gitu loh. Kita kadang-kadang melihatnya dari sisi bahwa seakan-akan nggak ada masalah dengan teman-teman kita yang lain. Ini perlu kita perkuat menurut saya. Ikatan kita sebagai jemaat GKI Cipinang Indah perlu kita perkuat ikatannya. Kalau membutuhkan sesuatu ya dari kita-kita aja. Jadi ini sedikit di luar konteks, tapi saya sedikit merenungkannya tadi. Kalau ada acara-acara resepsi segala macam atau ada kebutuhan-kebutuhan makanan yang pengen dinikmati, belakangan makin berkurang saya lihat memang iklan-iklannya di grupnya kita. Tapi ini perlu kita sadari bahwa ayolah berbelanja dengan saudara kita sendiri gitu loh, sesama warga GKI Cipinang Indah. Mas Priyo, mohon direspon tadi dua dari Bu Lis dan Bu Ita. Sebentar Pak Meyer. Oke. Sebentar Mas Priyo ya. Dan saya mendapat sumber kekuatan itu, dapat melalui itu ketika saya bergabung dengan grup baca Alkitab. Grup baca Alkitab yang periode pertama itu ya. Setiap hari kan kita baca 5 pasal itu ya. Saat itu juga waktu saya menghadapi itu kita lagi baca Ayub. Saya lagi pas baca Ayub tuh. Saya menghadapi semua itu pas bacaannya di Ayub gitu ya. Saya bilang, aduh, masa Ayub sampai kayak begitu aja, nggak marah, nggak itu ya Tuhan bisa melewati semua itu gitu ya. Padahal yang dia hadapi itu beruntun gitu ya, semuanya sampai habis gitu. Baru kayak begini masa saya mau kalah? Enggak, masalah sih masalah, hadapin aja, enggak, jangan takut itu jadi kekuatan juga buat saya tuh. Bahkan ketika baca harusnya 5 pasal, saya bisa 10 pasal, nanti saya ulang lagi. Saya membaca memang biasa pagi hari ya, jam 3 itu saya baca gitu ya. Nanti kalau itu siang saya baca lagi gitu ya. Ya untuk menguatkan. Ternyata itu juga semua firman Tuhan yang tertulis di Alkitab itu membuat kita juga bisa menyadari bahwa kita ini siapa sih, kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan gitu. Jadi ketika menghadapi masalah, ya jangan kita melihat masalah itu yang besar, tapi kita melihat Tuhan itu yang besar. Makasih. Makasih, Bu Lis. Ini jadi menguatkan tadi sebenarnya yang Mas Priyo sampaikan. Kadang kalau kita berdua kan kita yang ngomong. Sepertinya ketika kita membaca Alkitab, Tuhan yang ngomong, kita yang mendengarkan. Kira-kira seperti itu Mas Priyo, mungkin direspon Mas Priyo. Iya. Sebenarnya saya susah menyusun kata-kata kalau memang ada pengalaman hidup yang lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Dan ini kan cerita panjang, seperti saya juga sudah mendengar kisah hidup Ibu Lis ini beberapa waktu yang lalu sih, sebelum juga PA ini. Waktu itu saya juga berpikir, siapa orang yang lagi bersama saya di ruangan itu gitu ya. Saya mau bilang, ketika saya mencari ada hal-hal yang hebat
kalau bisa dikatakan begitu ya dalam kehidupan setiap kita gitu. Ternyata ada orang-orang di dekat kita sendiri yang bisa jadi pergumulannya luar biasa. Tetapi yang menarik adalah, ini kalau boleh kita bandingin, semoga Bu Lis nggak terlalu berbunga-bunga gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita bisa bandingkan dengan para murid gitu, dalam kisah yang tadi kita baca, dalam Injil kita itu, kita bisa temukan bahwa apa yang Ibu Lis lakukan berbeda dengan para murid. Bu Lis ini hidup dengan, apa namanya, mungkin juga teman-teman juga yang lain, hidup dengan melihat Tuhan sebagai sosok yang melampaui kesulitan, bukan sosok yang di samping kesulitan. Bedanya gitu ya. Kalau kita melihat Tuhan di samping kesulitan, kita akan seakan-akan tidak mengurusi kesulitan kita lapor kepada Tuhan, Tuhan beresin makhluk yang di sebelah itu supaya selesai. Tetapi kalau kita jadi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa ada Tuhan yang besar itu, kita tinggal kontak, melihat dia fokusnya kepada Tuhan saja, lalu persoalan ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang buat saya mengagumkan sekali dari kisahnya Ibu Lis sih. Kalau dibilang nggak stres, saya justru melihat stresnya Ibu Lis itu disalurkan menjadi energi yang luar biasa. Mungkin buat orang kelihatan Bu Lis itu senyum-senyum, gembira selalu. Tapi buat saya itu energi yang aneh sih. Sorry aja saya katakan aneh karena biasanya mungkin kalau saya sendiri kalau stres, saya akan surut. Tetapi kalau dalam kehidupan Ibu Lis, itu justru menjadi hal yang membangkitkan. Luar biasa sekali, saya bisa katakan puji Tuhan, ada kisah hidup seperti ini. Begitu. Makasih Mas Priyo. Bapak Ibu ada respon? Ayo nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu untuk berbicara gitu. Tinggal di unmute dan menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran. Mau merespon apa yang disampaikan Mas Priyo tadi, atau yang Bu Lis, atau ada pemikiran-pemikiran, atau mungkin ada problem yang ingin juga di-share. Masih ada 10 menit lagi waktu kita. Pak Jimmy. Halo. Halo. Ada Pak Jimmy. Oke Pak Jimmy. Ya. Pak Priyo mau tanya Pak. Kalau dari firman yang kita baca ini kan sudah jelas. Sudah diingatkan bahwa badai sebesar apapun datangnya tiba-tiba sebagaimana kapanpun juga itu kita tetap harus berserah kepadanya. Kita ingat kepada Dia. Teorinya memang seperti itu, tapi kenyataannya nih Pak, dalam kehidupan kita begitu badai datang tiba-tiba, ya, itu buyar semuanya Pak. Itu kenyataan hidup ya Pak ya. Seperti yang tadi dialami oleh Ibu Retno juga pasti Bu Retno juga pernah mengalami blank gitu. Aduh kok udah ini tiba ini. Kita semua sama sebagai manusia Pak. Nah sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan selain kita memang pasti berdoa pada saat itu kalau ingat Pak. Kalau nggak ingat bubar, satu. Kedua, kalau pasangan kita juga buyar Pak. Pasangan atau teman atau lingkungan kita lah Pak ya. Malah membuat kita tambah kalut. Karena kita lupa semuanya itu, Pak. Nah, bagaimana sebenarnya yang tindakan apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Karena kalau tadi kita baca firman, udah jelas sih Pak, mungkin kalau saya nangkepnya bahwa apapun badai ini apapun, tadi Tuhan juga bilang ini, artinya ya kamu nggak ingat saya, kamu ingatnya badainya. Nggak ingat Tuhannya, gitu loh Pak. Tapi itu kenyataan hidup memang, jujur sejujurnya Pak. Apalagi kalau kita dalam kondisi yang tenang, hidupnya lagi enak gitu Pak ya. Semua-muanya lebih terpenuhi lah Pak. Tiba-tiba badai itu datang gitu loh. Lupa diri. Lupa sama Tuhan. Kalau saya baca tentang firman tadi itu seperti itu tuh Pak. Orang di kapal itu dia nggak ingat Tuhan, ingatnya badainya Pak. Nah sama kehidupan kita gitu. Nah itu bagaimana tuh Pak Priyo untuk ini? Makasih Pak Mayor, Pak Daud. Langsung direspon aja, Mas Priyo. Oke. Kalau kita bisa belajar juga dari Alkitab kita, dari bacaan tadi, dari Injil Markus ini, kalau kita mau cari salah-salahnya atau enaknya diapain gitu ya, kalau saya melihatnya begini,
para murid, kita tahu bahwa para murid pun sampai akhir karya Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, itu para murid aja nggak tahu gurunya ini sebenarnya guru model apa, macam apa, punya pikiran, punya visi seperti apa. Itu artinya kan di situ mau ditunjukkan bahwa kita sendiri memang harus mengenal. Artinya seperti kalau kita sekarang memikirkan, kalau kita tertimpa musibah yang begitu luar biasa, terus kita panik dan berantakan dan orang-orang sekitar kita juga ikut kacau balau, apa yang bisa kita lakukan? Kalau buat saya agak telat kalau kita mikirnya di situ. Yang perlu kita lakukan adalah sebelum musibahnya itu datang. Seperti kalau kita mungkin ada yang latihan, kalau gempa bumi apa yang harus kita lakukan? Harus turun. Kan kita sebelum gempa buminya latihannya. Nah, kita sebagai orang beriman, seperti juga kita akan katanya mau ada vaksin itu, ya kita mengisi diri kita dengan latihan-latihan paling enggak yang dasar adalah kita memahami cara berpikir Allah. Itu harus masuk masuk ke sistem refleks kita sih. Jadi mungkin kalau kita panik, kalau orang yang sudah pernah latihan gempa bumi, dia akan langsung bergerak seperti yang dilatihkan itu. Nah, kalau kita punya kehidupan beriman, mungkin contohnya seperti Bulis gitu ya, rajin baca Alkitab, yang langsung muncul adalah Tuhan pasti punya rencana. Meskipun kita akan langsung mungkin kita juga berpikir rencananya apa kita nggak tahu. Tapi paling nggak kita terlatih untuk berpikir bahwa Tuhan punya rencana. Terlambat, sekali lagi terlambat kalau kita baru berpikir apa yang kita lakukan ketika musibahnya, ketika kejadian besar itu terjadi. Gitu kira-kira sih Pak Jimmy. Pak Jimmy pasti punya cerita lebih asik lagi dibanding itu. Pak, kalau tadi contohnya gempa bumi, iya betul sih Pak. Kita udah persiapan semuanya pasti kita tahu Pak. Tapi kalau kejadian musibahnya misalnya kita dirampok Pak. Kan nggak ada latihan untuk dirampok Pak. Ya ada, tapi kalau itu kan nggak umum gitu loh Pak ya. Tapi nggak apa-apa, tapi saya lihatnya apa yang tadi Pak Priyo sampaikan, mungkin saya bisa ininya yang saya tangkap gini Pak, berarti segala sesuatu cobaan atau ujian yang datang itu sebenarnya kan kalau firman Tuhan kan bilang memang nggak akan melebihi kemampuan kita Pak. Begitu ya Pak Priyo ya. Jadi segala sesuatunya juga kita ini. Contoh nih Pak ya, yang tadi saya bilang kalau kita dirampok. Sebenarnya memang kita belum latihan, tapi kita latihan dalam iman sebenarnya udah dikasih tahu. Itu semua adalah bukan milik kita. Kan gitu Pak. Tapi secara duniawi, aduh, sayang juga ya. Itu emas dikumpul-kumpulin, misalnya ya kan, emas ada 10 batang, gitu loh Pak. 10 batangnya maksudnya 10 batang itu Pak yang 2 gram, 3 gram gitu loh Pak. Keren Mas Priyo, Mas Daud gitu. Mas Priyo betul Pak Mayor, Mas Priyo. Yang ada Mas Jack Jakob gitu loh ya. Itu berat Pak. Kalau itu sih berat semua Pak. Kilo itu Pak. Jadi, boleh menanggapi Pak. Saya takutnya seperti itu Pak ya. Kalau ini memang kalau yang tadi bilang kalau segala sesuatu kita mempersiapkan diri, iya, saya percaya itu Pak, kita semua. Tapi yang paling memang ini saya jadi ingat Pak Priyo ngomong gitu, oh iya, berarti sebenarnya kalau kita nggak baca firman, kita nggak ngerti. Karena semua segala sesuatunya ada di firman sebenarnya gitu ya Pak ya. Oke, Pak Jimmy, nangkap poinnya. Oke, sebelum ke Mas Priyo ada Pak Jakob yang pengen ngerespon. Ini makin malam makin menarik nih Wati diskusinya. Ya Pak, sedikit menanggapi aja untuk Pak Jimmy dan Mas Priyo. Mungkin yang saya tangkap dari Pak Jimmy, bagaimana mungkin ketika itu sudah terjadi di kita, gitu kan ya Pak Jimmy ya. Kalau saya coba melihat di ayat kita yang di pasal 39 ya, ayat 39 ya, di situ ada diam titik seru di 39 ya. Diam tenanglah gitu ya. Jadi kalau saya pikir ketika kita ya di 39 yang di situ ada diam tenanglah gitu ya. Jadi kalau saya pikir ketika kita sudah menghadapi pergumulan atau cobaan atau apa, ya saya mikirnya ya kita harus diam dulu. Diam dalam artian ya bukan berarti nggak ngapa-ngapain, mungkin begitu ya. Tetapi diam dalam artian ya diam kita berdoa sehingga kita bisa mendapat ketenangan. Jadi sedikit memori juga di saya itu ayat ini nih, bacaan ini sebenarnya mengingatkan saya ketika saya mungkin kelas di remaja lah,
di SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu zaman dulu gitu. Itu kebiasaan kakak saya itu kalau pagi dia selalu setel lagu rohani jam 6 atau jam 6 kalau setel rohani pagi dan sore, dan selalu setel satu rekaman khotbah. Dan pada saat itu sampai saat ini begitu terekam saya ayat ini, yang khotbah itu pendeta Yusuf Roni pada saat itu. Jadi dia mengatakan ya kalau kamu mau nyari tenang itu, mau nyari sesuatu yang Tuhan sampaikan, jangan cari tenangnya dulu, tetapi coba kamu diam dulu, kamu nanti akan tenang. Itu yang mungkin bisa saya sharingkan ya, ini pengalaman saya. Jadi kalau ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi contoh kayak tadi kayak kemalingan, ketika kita juga mungkin malah cari ketenangan, sibuk ke sana sibuk ke sini, kan kita malah nggak bisa mau ngapain ya, mungkin jangan diam dulu, oh ya setelah itu lapor polisi atau apa, mungkin begitu sih. Mungkin itu aja Mas Priyo, Pak Jimmy, terima kasih. Makasih Mas Jack. Tadi karena Pak Jimmy sudah memulai dengan Mas, jadi Mas semua kita hari ini. Saya yakin kita semua dikuatkan dan belajar, dan memang ketika membahas NATS ini akan jadi diskusi yang mungkin tiada habisnya. Pasti berbagai perspektif atau persepsi yang muncul dari masing-masing kita ketika merespon ayat-ayat yang disampaikan dalam NATS ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan senjata atau pemikiran-pemikiran ini menjadi kekuatan kita ketika menghadapi masalah. Saya sangat senang tadi dengan terminologi atau cara yang disampaikan Mas Priyo, bahwa ini seperti latihan respon cepat kita. Jadi sebelum kejadian itu kita belajar, ya ini bagian dari itu gitu loh. Dengan kita berkomunitas PA seperti ini adalah melatih kita untuk belajar mendapatkan respon tercepat ketika masalah itu muncul. Sadar tidak sadar sebenarnya ini akan terjadi di pikiran kita, sadar kita bahwa kita pernah mendengar suatu permasalahan seperti ini. Kita pernah mendengar Bu Retno menyampaikan permasalahan seperti ini dan direspon seperti ini. Itu mungkin akan menguatkan kita bersama. Dan yang terpenting adalah komunikasi kita ke Tuhan. Tadi Pas Priyo sampaikan itu, doanya kita kadang-kadang lebih ke kita yang berbicara, tapi kadang-kadang kita butuh mendengarkan. Bu Retno memperkuat tadi dengan ketika membaca, ternyata jawabannya ada di sana gitu. Cara menjawabnya Tuhan itu tidak ABCD seperti pelajaran soalnya Bang Daud ketika membuat soal di sekolah. Kadang-kadang ternyata membutuhkan cara yang berbeda untuk menafsirkan apa maksud Tuhan terhadap permasalahan ini gitu. Itu mungkin yang bisa saya sedikit rangkumkan dari diskusi ini, tapi tetap ada tugas Mas Priyo untuk melakukan closing statement sebelum nanti balik lagi ke Bang Daud. Sebelum closing statement. Oh, masih ada ternyata. Sampai jam 9 kan, Pak? Ya, kalau tadi dari Bu Ninuk sih sampai 8.30, jadi saya jagain 8.30. Boleh kan Bu Ninuk? Boleh ternyata. Dibolehkan. Tadi waktu pertama kali dibuka ayat ini, saya langsung lihat judulnya, Angin Ribut Diredakan. Terus terang yang datang langsung ke pikiran saya itu, saya jadi mengingat kisahnya Musa menyeberangkan bangsa Israel dari Mesir, menyeberangi Laut Mati ya, pokoknya menyeberangi Laut Mati. Dalam pikiran saya begini, cuman angin ribut aja kalau bersama Tuhan, jangankan angin ribut. Laut pun terbelah, saya pikir gitu. Jadi kemudian di pikiran saya itu begini, zamannya perjanjian lama dengan zamannya Tuhan Yesus
itu sama-sama Tuhan kan, sesuai dengan keyakinan kita. Jadi yang terpikir bagi saya bukan isinya yang di bacaan kita tadi, ya, tapi yang di bacaan kita yang sudah teman-teman yang satu grup di pembacaan Alkitab, itu yang datang ke pikiran saya. Angin ribut ya, ini kecil dalam hati saya gitu, karena bersama teman-teman ada Pak Mayer dan lain-lain, Bu Agustina, Bu Linda, Bu Ayu kan, kita sudah baca sampai sejauh ini kan kita sudah baca sampai Tawarik begitu loh. Jadi fokus saya tadi ya, karena ini udah biasa kita dengar, tapi fokus saya ke situ. Terus mengalir pikiran saya itu menyeberangi laut mati, kemudian Tuhan memimpin bangsa Israel berperang ke sana, terus dihukum. Pokoknya kalau bersama Tuhan, bangsa Israel itu pasti menang di dalam seluruh perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan. Kalau soal pengalaman pribadi, misalnya apa yang paling menyesakkan, itu saya udah alami. Ya kan? Sedikit ke masa lalu, ketika saya harus di Penang menghadapi tekanan yang sangat berat, saya hanya pasrah berdoa. Waktu saya membawa istri saya ke Penang. Di negeri orang, dan dia berkata, saya tidak akan kuat lagi. Yang datang ke pikiran saya, bagaimana kalau ini kejadian ini di negeri orang, apa yang saya lakukan? Tapi ternyata semua, ya saya hanya pasrah aja menghadapi ujian yang begitu berat, dan saya hadapin sendiri, dan saya dalam keadaan yang tidak sehat waktu itu. Jadi itu respon saya terhadap nas yang tadi. Saya melihat sepintas kilas balik lagi tentang pembacaan kita dari mulai kejadian sampai sekarang, kita udah sampai Tawarik, teman-teman pembaca Alkitab. Begitu aja respon dari saya. Terima kasih. Makasih Pak Abdul. Itulah memang cara Tuhan gitu loh. Cara merespon Pak Abdul dengan saya dengan bacaan yang sama berbeda. Tadi kalau saya tekan di awal langsung ingatnya adalah Tuhan itu berkomunikasi langsung. Kalau Pak Abdul menyampaikan bahwa bagaimana Musa mau nyeberangi laut mati, itu aja mudah gitu ya. Jadi memang cara Tuhan mengingatkan kita, mengajari kita itu berbeda-beda memang. Jadi setiap orang itu bisa menangkapnya dengan cara yang berbeda. Jadi ya luar biasa cara Tuhan memang. Tidak cara manusia, tidak pola pikir manusia. Mas Priyo. Baik. Ternyata ada. Masih ada Bu. Masih ada. Pung, angkat tangan. Oh iya. Silakan. Ya kayaknya kita fullkan sampai jam 9 ya. Silakan Bu. Kalau menurut saya di dunia ini tidak ada orang yang Kurang jelas Bu, didekatkan dikit Bu ke handphonenya. Ini oke, saya matiin, saya pakai speaker. Bentar. Di situ aja Bu, kedengaran jelas. Oke. Jadi ada seorang pun di dunia ini yang hidup yang tanpa masalah gitu. Dan sangat manusiawi kalau saat pertama dia menghadapi masalah, dia akan marah pada Tuhan. Itu sangat manusiawi. Orang yang kekasihnya atau kehilangan sesuatu pasti akan pertama kali adalah kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Saya sudah cukup begini, kenapa bukan orang lain gitu. Jadi tapi dengan ayat-ayat ini sebetulnya proses di mana kita marah sampai ke kita mulai tenang dan menyadari bahwa ini adalah bagian dari akan ada hadiah Tuhan di depan, itu kan dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, proses itu menjadi lebih mudah gitu. Soalnya saya belum pernah tuh ada orang yang dapat masalah terus dia kayaknya aduh terima kasih Tuhan, nggak kayak gitu, pasti marah dulu, kesal dulu gitu loh. Jadi menurut saya sih
Kalau saya sih prinsip apapun masalah dalam hidup saya, seperti saya sedang loncat ke sampan di sungai, saya mau menyelamatkan diri, saya loncat di sampan, pasti sampannya akan goyang, saya akan takut, saya akan marah, saya akan kesal, tapi saat saya lebih tenang, sampannya akan diam dan saya bisa mengayuh lagi sampan. Kalau kata saya sih begitu, makanya emang ada gitu. Tadi kan kayaknya kesannya kalau ada masalah terus akan-akan wah kita dekat pada Tuhan. Perasaan saya sih kalau masalah yang kelas cemen-cemen sih mungkin begitu ya. Tapi kalau masalahnya berat, biasanya kita kesel dulu, Tuhan, saya kan udah cukup baik, kenapa mesti saya bukan dia gitu kan, pasti ada gitu dulu. Yang saat saya sudah cukup, misalnya gini ya, saya punya teman juga kena CA gitu, dia yang gaya hidup makannya bagus sekali semua, terus dia bilang saya udah cukup gaya hidup saya sehat, makanan saya sehat, kenapa mesti saya, kenapa bukan orang lain yang makan sembarangan gitu. Tapi proses itu dengan dia dekat sama Tuhan kan, proses untuk dia menerima itu menjadi lebih mudah gitu kalau kata saya. Emang ada gitu, makanya saya tanya tadi, emang ada ya, terus begitu dapat musibah tuh, aduh benar-benar Tuhan terima kasih, misalnya ada yang gitu loh. Gitu aja Pak Priyo, terima kasih. Saya tidak berani merespon ini lagi, langsung ke Mas Priyo aja. Betul Bu Mapung, ini yang tadi kita bersama-sama mencoba melihat adalah bukan bahwa kita langsung terima kasih Tuhan ini masalah. Itu saya pikir, wow, orang itu magic mungkin ya. Mungkin otaknya, mungkin dia bahasanya berbeda dengan bahasa kita gitu, yang kita anggap positif, dia anggap negatif dan sebaliknya. Tapi paling enggak kalau dari pengalaman teman-teman Bapak Ibu sekalian, bahkan juga dari kita yang kita bisa lihat sendiri di dalam diri kita masing-masing adalah ketika kita punya respon marah dan bisa kita katakan kita itu marah kepada Tuhan, bukankah itu pertanda bahwa kita itu memang punya kontak dengan Tuhan? Kita kan nggak marah pada kenapa gara-gara orang lewat itu kalau buat saya sih itu kita artinya mengkoneksikan diri kita, menghubungkan diri kita dengan orang lewat atau dengan keadaan yang lain. Tetapi ketika kita berani berseru, Tuhan kenapa saya? Buat saya itu pun menunjukkan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Cuma kita mungkin lagi ngerasa nggak pantas dong kita, kalau tadi kata Bu Mapung, udah baik-baik begini, udah deket-deket, udah pokoknya udah baik-baikin Tuhan gitu ya. Tuhan kok ngasih yang buruk begini? Itu kan memang kita dalam posisi yang belum mengerti. Mungkin seperti para murid itu juga pertama ngomel, tapi kan ujungnya kan bisa melihat ternyata Tuhan itu luar biasa. Tinggal tiap kita masing-masing butuh waktu berapa. Tuhan menyediakan waktu berapa untuk kita sampai ke puncak pemahaman itu. Luar biasa. Terima kasih untuk perspektif yang mengingatkan ini, Bu. Ya. Sebelum closing statement, saya ada janji nanti Bang Daud, tadi saya tunda satu pertanyaannya Bang Daud. Masih iya, baiklah. Saya bisa nggak tidur saya nanti kalau tidak memberikan kesempatan ke Bang Daud. Nggak apa-apa. Saya share lagi dong Alkitabnya tadi ya, teman Bapak Ibu. Yang ini. Pak Pri di sini nih ada kalimat ketika badai itu datang, terus Yesusnya bilang gini, diam, tenanglah gitu kepada alam itu gitu kan. Jadi akhirnya kita bisa lihat bahwa Allah itu atau Tuhan Yesus itu berkuasa atas alam semesta gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bukan pertanyaan sih, sebagai refleksi aja mungkin buat kita semuanya. Kalau tadi kan lebih kepada pergumulan gitu. Tetapi kekuatan-kekuatan alam, misalnya gempa bumi datang, kemudian kita lagi naik pesawat kemudian goncang gitu ya. Masih mengimani nggak sih kita bahwa Tuhan berkuasa kok untuk segala sesuatunya, bukan hanya pergumulan yang sifatnya abstrak itu gitu. Itu yang pertama refleksinya. Terus Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu yang di rumah udah punya anak remaja sekarang gitu ya, termasuk mungkin di gereja kita. Saya kalau konseling itu ke anak-anak yang bermasalah di sekolah, kebetulan saya guru SMA gitu ya. Di masa sekarang ini susah untuk bisa meyakinkan bahwa Tuhan itu berkuasa gitu. Jadi buat anak-anak di usia-usia yang sekarang saya nggak tahu deh. Buat mereka itu dongeng. Kalau misalnya kita baca yang kayak tadi itu, angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus, buat mereka dongeng gitu. Dan mereka lebih instan, ada masalah misalnya papa mamanya lagi berantem gitu ya, terus di rumah nggak nyaman, terus dia pengen selesai gitu, tanpa kita ajak, kamu harus berdoa, kamu harus beriman, Tuhan juga punya kuasa untuk itu gitu. Menanamkan itu sangat susah dan meyakinkan bahwa Tuhan itu berkuasa untuk generasi-generasi sekarang itu susah gitu. Nah kalau sekarang kan ini mungkin dari proses yang cukup panjang, akhirnya kita bisa sampai di tahapan percaya gitu. Nah Bapak Pri mungkin dan teman-teman yang lain, kira-kira mengalami ini nggak sih, dan
apa yang perlu kita lakukan dengan situasi yang seperti ini? Saya nggak tahu apakah memang kalau di rumah orang beriman, tapi dari sekian banyak anak-anak bermasalah aku temukan, itu mereka lebih kepada logika gitu. Apakah tingkat kekritisan mereka berpikir itu sampai di situ sehingga mereka sampai di level itu gitu. Saya nggak tahu nanti setelah ini Bapak Ibu akan cek anak-anak di rumah yang udah remaja, susah ngajak berpikir beriman kira-kira gitu. Itu sih yang menggelisahkan tadi Pak Mayer. Terima kasih buat kesempatannya. Oke, makasih Bang Daud. Nanti sekaligus di closing ya, Mas Priyo ya. Jadi saya mau iklan dulu sebentar ya. Jadi Bapak Ibu sebelum nanti ditutup sama Mas Priyo dengan closing statement dan ditutup doa sama Bu Ita, nanti yang diantar sama Bang Daud sebagai MC, mengingatkan bahwa tanggal 21 November nanti akan ada Bina Pasutri. Itu diskusi yang sangat menarik, kembali ke cinta atau kasih mula-mula ya? Kasih mula-mula Pak Meyer. Kasih mula-mula. Kembali ke kasih mula-mula. Artinya nanti kembali ke masa-masa seperti Mas Priyo saat ini yang baru belum 2 minggu menikah. Jadi mengingatkan kembali masa-masa indah ketika kita memulai mahliga rumah tangga yang kadang ya sudah terlupakan. Kalau yang baru 2 minggu menikah pasti masih belum melupakan. Tapi kalau menikahnya sudah 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun, mungkin sudah mulai ada yang lupa. Sudah mulai agak-agak kendor tuh rasa-rasa kasih. Nah, tanggal 21 nanti akan kita kuatkan kembali. Akan ada doping yang menguatkan supaya bisa kembali ke kasih mula-mula itu. Itu iklannya tanggal 21 November. Jangan lupa Bapak Ibu, hanya boleh diikuti kalau bersama pasangan yang resmi. Mas Priyo, silakan dilanjut. Pak Mayer, numpang iklan juga Pak Mayer, numpang iklan. Gimana Bu Lis, silakan. Nanti tanggal 20 hari Jumat 20. Oke, silakan. Ya, akan ada persekutuan lansia untuk yang pertama kali ya Usinda. Jadi saya minta tolong untuk yang punya orang tua di komisi dewasa yang punya orang tua boleh ikut di komisi, boleh ikut dalam persekutuan itu, dan tolong diajarin bagaimana bisa Zoom karena kesulitan sekarang lansia ini mereka menggunakan Zoom. Jadi tolong yang punya orang tua, cucu-cucunya atau anak-anaknya membantu mereka untuk bisa memakai Zoom nanti pada tanggal 20 di persekutuan lansia yang pertama kali diadakan. Terima kasih. Temanya apa, Bu Lis? Oh, temanya ini apa ya kemarin? Nanti bawain Bu Vera, dan pemusik dan solo leadernya itu artis terkenal dari Cipinang Indah yaitu Mas Priyo dan Mbak Devina. Dan saya tetap kuat menghadapi setiap masalah. Oke, makasih Bu Lis sudah juga menyampaikan untuk Bina Lansia ya nanti yang hari Jumat ini. Supaya dibantu kita semakin mengajak kita mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk makin aktif dalam persekutuan-persekutuan yang kita selenggarakan di GKI Cipinang Indah. Kalau kali ini benaran closing statement, baru langsung balik ke MC. Mas Priyo mau melakukan apalah intinya? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, intinya adalah pada malam hari ini kita bicara bahwa masalah itu adalah tanda kehidupan. Tidak bisa kita lepas dari masalah. Kalau kita lepas dari masalah, ya hidupnya juga lepas gitu. Nah, tinggal kita ini jadi orang-orang yang berusaha untuk mengenali sebagai episode demi episode gitu ya. Mungkin season 1, season 2, dan seterusnya sebagai satu perjalanan panjang bersama dengan Tuhan. Selebihnya, syukur-syukur kita bisa bagi, kita bisa ceritakan kepada yang lain, dan orang lain bisa ikut menonton karya Tuhan melalui kehidupan kita. Itu yang bisa saya katakan. Atau saya tadi sebenarnya pengen komentarin sedikit ini sih, keresahan Pak Daud. Masih dibolehin nggak Pak Meyer? Boleh. Kalau Mas Priyo tidak ada batas waktu. Ya. Soal remaja yang kesulitan untuk melihat, untuk bisa percaya pada Tuhan, saya rasa kita yang belajar perkembangan manusia akan bisa melihat bahwa memang pada usia-usia tertentu, ya sorry aja gimana ngomongnya ya, sorry aja otaknya baru sampai situ gitu ya.
Dan ketika kita bisa percaya pada Tuhan melampaui macam-macam sekat, itu memang kita sudah level terakhir. Tinggal lawan bos terakhir gitu aja sih. Jadi kita sebagai orang tua, meskipun saya belum jadi orang tua, tapi punya ponakan juga remaja, saya bisa merasakan bahwa ya itu, kita bisa mengajar sedikit apapun, termasuk ketika kita mengajar di balita misalnya begitu ya. Mungkin kita merasa bahwa kata-kata kita tidak sampai pada anak-anak itu, tetapi Tuhan yang sempurnakan semua kok. Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru, sebagai orang tua, Tuhan yang kerjakan itu di dalam kehidupan. Kita tinggal ambil posisi kita. Itu ya, kira-kira di situlah. Terima kasih untuk perhatiannya, menantikan saya mau ngomong apa aja. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bang Daud silakan. Ya, terima kasih ya untuk diskusi kita malam hari ini, untuk pemaparan kita yang cukup hangat. Makasih Pak Mayer sama Pak Pri. Bapak Ibu, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan gitu ya. Sebelum sesi ini akan selesai. Nas pengantar kita untuk bisa mengumpulkan persembahan saya akan bacakan buat kita semuanya. Dari 1 Tawarik 16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, persembahan boleh ditransfer ke rekening gereja kita yang saya sudah tampilkan di layar, gitu ya. Di capture juga boleh, nanti juga bisa ditransfer gitu ya. Ya, demikian Bapak Ibu, sebentar saya akan memutarkan lagu pujian yang akan mengantarkan kita mempersiapkan persembahan ini. Nanti di akhir akan ditutup doa oleh Ibu Ita. Saya akan stop share screen dulu ya. Lagu ini cukup menarik untuk bisa menjadi lagu apa namanya kayak pengutusan gitu deh buat kita ya. Bentar. Ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung yang teduh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah transfer persembahan juga. Nah, selanjutnya kita akan menutup seluruh rangkaian acara kita ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Ita. Kepada Ibu Ita, boleh menutup dalam doa. Terima kasih Pak Daud, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita bisa mengikuti PA di malam hari ini. Mari kita menutup PA kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa berdiskusi, bisa mempelajari firman Tuhan lewat apa yang dibagikan oleh Pak Prio Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Kami mendapatkan rumus-rumus baru Tuhan, bagaimana ketika badai kehidupan itu datang di dalam kami Tuhan.
Tidak ada satupun daripada kami yang tidak mendapatkan masalah. Tidak ada satupun yang kebal, Tuhan, daripada masalah. Setiap kami pasti melewati permasalahan badai kehidupan di dalam hidup kami, Tuhan. Baik itu yang menurut anggapan kami berat ataupun menurut anggapan kami biasa saja, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, bahwa apa yang kami alami itu tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya ketika badai, pencobaan, masalah yang datang di dalam hidup kami, Tuhan, Tuhan bantu kami untuk kami bisa berespon yang benar, Tuhan. Walaupun kami marah, walaupun kami tidak setuju dengan apa yang kami alami, Tuhan menolong kami sehingga lewat ucapan, perkataan kami tidak menyakiti hati Engkau, Tuhan. Kami belajar malam hari ini bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, Tuhan hadir, Tuhan ada di dalamnya, Tuhan. Buat iman kami semakin teguh, buat kami terus mengandalkan Engkau, buat kami terus fokus kepada Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesaksian hidup dari Ibu Lis, Tuhan. Engkau bekerja di dalam hidupnya, menolong dia tetap bisa tenang, bahkan Engkau memberikan jalan keluar yang baru kepadanya, Tuhan. Bahkan Engkau tetap membuat Ibu Lis bisa hidup dari hari ke hari dengan penuh sukacita, bahkan berkelimpahan. Kami mengucap syukur, Tuhan, dia bisa menjadi kesaksian hidup buat kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ada Ibu Neti dan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarganya yang mengalami karantina, Tuhan, oleh karena COVID. Tuhan juga yang memberi kekuatan kepada mereka, Tuhan yang menolong mereka terus bisa bersabar dan menjalani semuanya, Tuhan, bahkan menggunakan waktu-waktu karantina ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk Mas Prio yang sudah membagikan firman Tuhan. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan khususnya baru menikah 2 minggu ini. Tuhan yang terus ada di dalam mereka, Tuhan yang terus menaungi mereka, Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar, dan kiranya keluarga Pak Prio bisa menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Sertai mereka, Tuhan, berkati mereka, Tuhan yang menjagai mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir, Tuhan, pada saat ini. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami, sehingga Tuhan hari demi hari kami bisa lewati bersama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan yang membuat kami terus antusias, Tuhan, menjalani kehidupan kami, walaupun pandemi di depan masih ada, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami, bahwa Engkau menolong kami, Tuhan. Setiap kami yang mengalami masalah di dalam pekerjaan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang beri jalan keluar. Demikian juga Tuhan dengan usaha yang mengalami kemunduran, kami juga berdoa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus beri hikmat yang baru sehingga kami bisa tahu, Tuhan, apa yang harus kami lakukan, jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hadir-Mu di malam hari ini. Berkati semuanya, biar kami semua menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ita. Bapak Ibu sekalian, atas nama Komisi Dewasa dan Penutua Pendamping, mengucapkan terima kasih sudah mengikuti PA online malam hari ini. Demikian kepada Pak Pri, Pak Marjuki juga yang telah mengambil tugas malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita boleh foto sama kah? Boleh. Ya. Yuk, minta tolong dong kameranya dibuka. Bu, apa tadi yang baru gabung dengan kita? Bu Ria, kami belum kenal Bu, boleh buka kamera nggak Bu? Katanya baru gabung. Halo Bu Ria. Oh iya Bu Ria, selamat bergabung ya Bu. Ini foto atau video ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan capture ada 2 layar ya. Sebentar ya, masih ada Ibu Devina, mungkin masih bikin kopi buat Pak Pri ya. Oke. Halo Bu Lucy, ya, saya Bu Neti. Iya, saya capture yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi untuk yang slide kedua. Sebentar ya Bapak Ibu. Sekarang slide kedua ya Bapak Ibu, mohon yang slide kedua. 1, 2,
Masih ada yang masih belum buka kamera, cukup banyak yang belum buka kamera. Kita tolong Bapak Ibu yang slide kedua ada Pak Martauli, kemudian Bu Neti, Pak Johan. Boleh nggak Bu? Oke, Bu Puji, Bu Elsya, ya. Slide kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saya capture lagi. Ada Bu Agustina nih yang ceria, nggak ngomong dari tadi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Mas Terima Priya. kasih. Terima kasih, Pak kasih Pri. lagi. Siapa nak? Bu Kris Martanti udah hilang ya. Bu Neti. Pak Riki, makasih banyak Pak Riki ya. Selamat malam Pak Riki. Halo Pak Johan, lama nggak ketemu. Halo Pak Abdul. Ada Pak Jo. Sehat ya.